Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Han Li berusaha memasuki sekte Blaze Dragon Dao dengan tujuan mencari keberadaan Taoist Xie dan pedangnya yang terdeteksi berada di sekte itu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ada tebing yang tertutup salju yang tingginya lebih dari 100.000 kaki dan berbentuk seperti paruh elang. Di atas tebing tersebut berdiri sebuah jalur pendakian yang megah dan mengagumkan, yang tingginya lebih dari 1.000 kaki dan dibangun dari sejenis material batu merah tua, dan ada sebuah plakat emas bertuliskan nama Eagle Beak Pass yang tergantung di atas jalur tersebut. Di bawah tebing itu terdapat lautan awan putih yang membentang puluhan ribu kilometer, dengan puncak-puncak gunung menyembul di antara awan-awan itu dengan jarak beberapa puluh kilometer. Puncak-puncak gunung itu menyerupai pulau-pulau di lautan luas, dan tampak sangat kecil dan tidak penting. Tetapi pada kenyataannya, semuanya adalah gunung-gunung megah yang tingginya ratusan ribu kaki. Gunung-gunung ini termasuk dalam pegunungan Crane Col yang sangat terkenal di benua awan kuno, dan meskipun ini hanya cabang terpencil dari pegunungan tersebut, namun tetap saja merupakan tontonan visual yang luar biasa. Saat itu masih sangat pagi, dan matahari baru saja mulai terbit, menyinari seluruh lautan awan dengan cahaya keemasan yang hangat. Awan bergelombang dan bergolak menghadapi angin pegunungan yang dingin, menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Tiba-tiba, terdengar suara seperti serangkaian suara sapi. Suaranya sangat rendah dan dalam, tetapi juga sangat tajam dan menggema di seluruh langit. Pada saat yang sama, seekor makhluk raksasa menerobos hamparan awan keemasan saat terbang perlahan menuju Eagle Beak Pass. Makhluk itu berukuran beberapa ribu kaki, dan menyerupai kura-kura hijau tua. Keempat siripnya yang besar menyerupai sepasang dayung yang bergerak perlahan di antara awan, mendorong makhluk besar itu maju. Sebuah bangunan setinggi 3 lantai yang menyerupai Lo Chuan, dibangun di atas cangkang kura-kura raksasa dengan keahlian luar biasa. Bangunan itu dilengkapi dengan pilar-pilar berukir emas dan giok, menyuguhkan pemandangan yang mewah untuk dilihat. Pada saat ini, ada beberapa ratus orang berdiri di dek Lo Chuan, yang sebagian besar menikmati pemandangan di sekitar mereka dengan ekspresi santai dan riang. Di bagian paling depan Lo Chuan, yang terletak paling dekat dengan kepala kura-kura, terdapat seorang pria berjubah biru dengan tubuh sedang. Ia berpegangan pada pagar kayu gelap yang tebal dan kokoh di depannya sambil mengarahkan pandangannya ke Eagle Beak Pass di kejauhan. Pria itu tak lain adalah Han Li, yang datang ke sini dari benua gelombang primordial. Setelah tiba di perahu petir laut, dia berpisah dengan San He, dan kura-kura raksasa yang ditungganginya saat ini adalah binatang buas yang bernama kura-kura awan. Meskipun ukurannya sangat besar, makhluk ini memiliki kepribadian yang sangat lembut dan jinak sehingga mudah dijinakkan. Pada saat yang sama, mereka memiliki daya angkut yang sangat besar dan mampu terbang di udara pada ketinggian yang sangat tinggi, sehingga mereka sering dipelihara oleh perusahaan dagang besar untuk dijadikan moda transportasi jarak jauh. Tidak semua kota di benua awan kuno memiliki susunan teleportasi, dan karena baru saja tiba di benua baru ini, Han Li masih belum menemukan pijakannya, jadi dia memutuskan untuk membayar ongkos naik penyu awan. Sepanjang perjalanan, dia akan dapat membiasakan diri dengan benua awan kuno. Kura-kura raksasa itu melepaskan panggilan panjang lainnya saat tepi cangkangnya menyentuh pelabuhan Eagle Beak Pass, mengakibatkan beberapa getaran kecil yang dengan cepat mereda. Dengan dipandu oleh manajer Cloud Faring Turtle, semua penumpang mulai menuruni tangga kayu yang dibangun di sepanjang lereng cangkang kura-kura untuk melangkah ke tebing yang tinggi. Han Li mengikuti arus penumpang yang turun ke tebing, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah jalan setapak yang megah di hadapannya. Menurut petanya, dia telah secara resmi mencapai wilayah tengah benua awan kuno. Ada lebih dari 200 orang yang turun di sini bersama Han Li, dan mayoritas dari mereka adalah manusia, sedangkan sisanya adalah makhluk dari ras lain, dan ada beberapa manusia di antara manusia-manusia itu. Pada kenyataannya, orang-orang ini sebenarnya bukan manusia biasa. Sebaliknya, mereka hanya berfokus pada pemurnian tubuh fisik, seperti halnya para kultivator pemurnian tubuh di alam roh. Semua orang menyusuri jalan setapak pegunungan, dan setelah memasuki gerbang jalan setapak, mereka tiba di sebuah aula yang luas. Aula itu hampir sepenuhnya kosong, kecuali sebuah meja kayu cendana yang panjangnya sekitar 3 kaki yang terletak di salah satu sudut aula. Di atas meja itu terdapat sebuah pembakar dupa, yang darinya asap dupa mengepul tanpa henti. Melalui tabir asap tipis, Han Li dapat melihat seorang lelaki tua berjubah ungu dengan rambut putih dan janggut putih duduk di kursi taishi di belakang meja. Mata lelaki tua itu terpejam, dan kepalanya sedikit bergoyang ke depan dan ke belakang, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia sedang bermeditasi atau tidur siang. Auranya menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultivator Grand Ascension, dan tepat saat Han Li hendak mengalihkan pandangannya dari lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya sebelum menatap Han Li.
Pada saat yang sama, suara tua tiba-tiba terdengar di hati Han Li. Aku tidak akan bertanya mengapa kau dengan sengaja menekan tingkat kultivasimu dari tahap immortal sejati ke tahap integrasi tubuh, tetapi sekarang setelah kau memasuki wilayah daun naga api kami, kau harus mengikuti aturan sekte kami. Mohon beri saya pencerahan, jawab Han Li melalui transmisi suara. Dia tidak terganggu dengan nada bicara lelaki tua itu yang sedikit mengancam. Satu-satunya hal yang agak membingungkan baginya adalah bagaimana lelaki itu bisa mendapatkan dasar kultivasinya yang sebenarnya meskipun dia hanya seorang kultivator Grand Ascension. Tenanglah, senior, Blazei Dragon Dao kita pasti memiliki kemurahan hati untuk menoleransi orang luar. Namun, sebagai dewa sejati, Anda harus selalu ingat bahwa Anda tidak diizinkan untuk mencampuri urusan dunia fana, dan Anda tentu tidak dapat mengganggu ketertiban dunia fana dan membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, pria tua berjubah ungu itu menjelaskan. Terima kasih telah memberitahuku tentang hal ini. Aturan-aturan itu kedengarannya sangat masuk akal, jawab Han Li. Melihat Han Li bersedia menurut, nada suara lelaki tua berjubah ungu itu langsung berubah lebih sopan saat dia berkata, kalau begitu, saya doakan perjalananmu lancar dan membuahkan hasil, senior. Han Li mengangguk pelan pada pria tua itu, lalu berbalik mengikuti semua orang ke gerbang di sisi lain aula. Di luar gerbang terdapat sebuah lapangan putih yang luas, di mana terdapat banyak kereta yang ditarik binatang buas, beberapa di antaranya dapat berlari kencang melewati pegunungan, sementara yang lainnya dapat terbang menembus surga, dan sebagian besar kereta tersebut ditujukan untuk para kultivator pemurnian tubuh manusia. Di pegunungan yang lebih jauh, terdapat lapisan hutan putih yang menyerupai sabuk giok, memantulkan cahaya matahari. Begitu tiba di benua awan kuno, Han Li dengan jelas menyadari bahwa suhu di sini jauh lebih rendah daripada tempat lain di benua gelombang primordial, dan iklimnya juga lebih lembab. Dia berhenti sebentar untuk mengetahui posisinya, lalu membalikkan tangannya untuk mengeluarkan selembar batu giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Di dalam slip giok itu ada peta pelacakan yang telah ditukarkannya dari Transient Guild, dan meskipun hanya sebagian dari lanskap yang muncul di peta, peta itu jauh lebih terperinci daripada saat dia memeriksanya kembali di Laut Angin Hitam. Ada juga perbedaan mencolok lainnya dibandingkan sebelumnya, yaitu munculnya garis merah yang sangat mencolok di peta. Titik awal garis merah tersebut adalah Eagle Bay Pass, dan membentang hingga ke suatu tempat bernama Kota Layang-Layang Putih di timur laut. Menurut peta, Kota Layang-Layang Putih terletak di Hundred Blessings Nation, yang cukup jauh dari Eagle Bay Pass. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, ia berencana untuk bepergian dengan kecepatan yang sesuai untuk seorang kultivator integrasi tubuh, jadi perjalanan itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Setelah mengambil waktu sejenak untuk memastikan arah yang benar, Han Li menyimpan slip giok itu, lalu terbang ke langit sebagai seberkas cahaya biru. 7 atau 8 hari berlalu dengan cepat, namun saat Han Li melewati hutan yang tertutup salju, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat ia berhenti mendadak. Baru saja dia mendeteksi aura Taoist Shi dan pedang awan bambu biru miliknya. Namun, jelas bahwa keduanya masih sangat jauh, dan dia tidak akan mampu memperhatikan mereka sama sekali jika bukan karena indera spiritualnya yang luar biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera memeriksa sekelilingnya, lalu terbang langsung ke arah lembah yang tertutup salju. Setelah turun ke lembah, Han Li mulai melompat cepat di tanah seperti seekor rusa yang lincah, dan akhirnya berhenti di sebuah batu yang sangat datar dan rata jauh di dalam lembah. Dengan sapuan lengan bajunya, seluruh salju yang terkumpul di batu itu dibersihkan, lalu dia duduk dengan menyilangkan kaki, lalu menutup matanya dan mulai membuat serangkaian segel tangan sambil merapal mantra. Kesadarannya mulai bergejolak saat koneksi spiritual halus mulai bergerak melalui udara seperti benang yang berkelok-kelok, mencari Daoist Shi dan pedang Azur Bambo Cloud Swarm berdasarkan koneksi samar yang telah dideteksinya sebelumnya. Namun, saat hubungan spiritual itu mulai berangsur-angsur menjadi lebih jelas, benang spiritual yang berkelana di udara tiba-tiba terputus. Bahkan hubungan asli yang ia rasakan telah memudar, seolah-olah seseorang telah memutusnya. Alisnya sedikit berkerut saat dia beralih ke segel tangan yang berbeda dan mengaktifkan sepenuhnya indera spiritualnya, mencoba untuk mendapatkan kembali koneksi itu, tetapi beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya dengan ekspresi pasrah, lalu mendesah pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak akan semudah itu untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Han Li merasa sedikit kecewa setelah mendengar semua ini, dan dia duduk diam di lembah yang damai itu sejenak untuk menenangkan pikirannya, lalu melanjutkan perjalanannya menuju Kota Layang-Layang Putih. 3 hari kemudian, seberkas cahaya biru turun dari langit di luar kota putih yang terletak di titik persimpangan antara sepasang sungai. Garis cahaya biru itu kemudian memudar dan menampakkan seorang pria jangkung dan berwibawa dengan dahi menonjol dan janggut tebal. Penampilan pria itu cukup kasar, sedikit tidak serasi dengan matanya yang cerah dan tajam. Pria itu tak lain adalah Han Li yang menyamar. Sebelum memasuki kota,
dia menggunakan topeng dari Transient Guild untuk menyamar lagi, dan kali ini, dia menyembunyikan auranya sepenuhnya, berpose sebagai manusia biasa saat dia berjalan memasuki kota. Tidak ada hujan salju di dekat kota layang-layang putih, tetapi udaranya masih cukup dingin. Tidak banyak orang yang melewati gerbang kota, dan kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian katun tebal. Ada sekelompok kultivator yang berada di kedua sisi gerbang kota, tetapi kebanyakan dari mereka hanya berada pada tahap pendirian fondasi, dan mereka ada di sana lebih untuk menjaga ketertiban daripada untuk memeriksa orang-orang yang memasuki kota. Awalnya, Han Li merasa ini agak aneh, tetapi dia segera menyadari bahwa kota layang-layang putih hanyalah sebuah kota pedesaan kecil di Hundred Blessings Nation, dan sebagian besar penduduknya adalah manusia biasa, sehingga menjelaskan mengapa tindakan pengamanan di sana agak longgar. Setelah memasuki kota, Han Li memeriksa peta di lembaran giok itu sekali lagi, dan kali ini, keterangannya menjadi lebih terperinci, mengarahkannya ke sebuah restoran di bagian timur kota. Han Li menyusuri jalan-jalan kota sesuai dengan jalur yang tertera di peta, dan ia menemukan restoran yang dicarinya di sebuah gang yang cukup sederhana. Begitu sampai di pintu masuk restoran, ia langsung disambut oleh aroma minuman keras yang kuat. Mungkin karena ingatannya sudah lama, tetapi aromanya berbeda dari yang ia ingat. Dulu sewaktu Han Li masih kecil, setiap kali Paman Zhang datang berkunjung, ia selalu membawa anggur buatan rumah untuk dibagi kepada ayah Han Li sambil menikmati hidangan mentah mereka. Saat itu, Han Li masih cukup muda, jadi dia belum pernah minum anggur itu, tetapi dia ingat mencium aromanya sangat tajam. Han Li sejenak linglung saat kenangan masa lalu itu membanjiri pikirannya, namun ia kemudian menggelengkan kepala dengan sikap merendahkan diri sebelum melangkah masuk ke restoran. Menurut kebiasaan manusia, waktu makan siang sudah lewat, tetapi belum waktunya makan malam. Selain itu, gang itu cukup terpencil, dan akibatnya, sebagian besar meja dan kursi di restoran itu kosong, kecuali satu meja yang ditempati oleh dua pria yang sedang minum anggur dengan kacang asin. Begitu Han Li memasuki restoran, seorang pelayan dengan handuk tersampir di bahunya segera mendekatinya sambil tersenyum hangat. Akan tetapi, sebelum pelayan itu sempat mengatakan sesuatu, seseorang mencengkeram bahunya dan menariknya ke samping. Seorang pria setengah baya yang gempal kemudian melangkah melewati pelayan itu sambil tersenyum dan berkata, "Ini adalah seorang kenalan saya, jadi saya akan melayaninya sendiri." Saat manajer bertubuh gempal itu membawa Han Li ke lantai 2, pelayan itu menggaruk kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Seorang kenalan? Kok aku tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya?" Akan tetapi, dia tidak memikirkan masalah itu lebih jauh, dia meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu duduk di kursi, dan bermalas-malasan dalam bekerja. Han Li mengikuti manajer bertubuh gempal itu menaiki tangga kayu yang berderit ke lantai 2, di mana ia kemudian dipandu masuk ke sebuah bilik di ujung koridor. Saat memasuki bilik, manajer berbadan gempal itu minggir untuk memberi kesempatan Han Li memasuki ruangan juga, lalu ia menutup pintu. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya ke udara, dan lapisan cahaya redup muncul di dinding ruangan, menghasilkan penghalang kedap suara. "Silakan duduk, rekan Daois." Manajer yang berbadan gempal itu membuat gerakan tangan yang mengundang ketika dia berbicara, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Han Li duduk dan menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan untuk menemukan bahwa susunan penyembunyian di sekitarnya tidak berstandar tinggi. Jika seorang kultivator sekelasnya ingin melihat apa yang terjadi di ruangan itu, maka ia akan dapat melakukannya dari jarak beberapa kilometer. Akan tetapi, restoran itu terletak cukup terpencil di lokasinya, dan itu memungkinkannya untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan dan mata-mata yang mengintip. Manajer bertubuh gempal itu duduk di seberang Han Li, lalu bertanya, "Saya berasumsi Anda memiliki token itu, benar, rekan Daois? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya?" Han Li tidak membuang waktu saat ia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan slip giok yang berisi pengarahan misi dan peta pelacakan, lalu menggeserkannya melintasi meja ke arah manajer yang berbadan gempal itu. Yang terakhir mengambil slip giok itu sebelum memeriksa isinya sejenak dengan mata tertutup, lalu mengangguk sambil berkata, "Ini token yang tepat. Sepertinya Anda memang sesama penganut Tao dari Transient Guild. Sekarang setelah Anda memverifikasi keaslian token saya yakin sudah waktunya Anda memberitahu saya dengan tepat apa yang perlu dilakukan untuk misi ini," kata Han Li secara langsung dan lugas. "Sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus saya periksa sebelum saya memutuskan apakah saya akan mempercayakan misi ini kepada Anda," kata manajer bertubuh gempal itu. "Ada apa?" tanya Han Li sambil mengernyitkan dahinya sedikit. "Saya perlu memeriksa dasar kultivasi Anda untuk melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi," kata manajer bertubuh gempal itu. Han Li tidak lagi menahan auranya setelah mendengar ini, melepaskan aura tahap immortal sejati awalnya dalam bentuk yang sama sekali tidak disembunyikan. Meskipun dia hanya mengeluarkan sedikit auranya, manajer yang gempal itu masih bergoyang tak stabil, rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya, dan dia tampak kesulitan bernapas.
Han Li buru-buru menarik auranya setelah melihat ini, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Penampilan manajer berbadan gempal itu jelas juga merupakan penyamaran yang diwujudkan dengan topeng dari persekutuan sementara, dan topeng itu juga menyembunyikan auranya, jadi bahkan dengan indera spiritual Han Li yang sangat kuat, dia tidak mampu mengetahui dasar kultivasi pria itu. Dia hanya mengeluarkan sedikit auranya, jadi dia agak terkejut dengan reaksi keras yang ditunjukkan oleh manajer berbadan gempal itu. Wajah manajer bertubuh gempal itu masih sedikit pucat, tetapi pipinya kembali merona setelah beberapa kali menarik napas dalam, dan dia bertanya, "Kalau aku tidak salah, kamu adalah seorang kultivator immortal sejati awal, kan, rekan Daois?" Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban. Secercah kekecewaan tampak di wajah manajer bertubuh gempal itu saat dia mendesah, "Kalau begitu, saya sarankan Anda untuk tidak menerima misi ini." "Mengapa demikian?" Han Li bertanya dengan ekspresi bingung. Deskripsi misi menyatakan bahwa setiap kultivator immortal sejati dapat mengambil alih misi tersebut. Sejujurnya, misi yang kuberikan mengharuskanmu membunuh seseorang. Menurut pengetahuanku, orang itu juga berada di tahap immortal sejati, tetapi dia memiliki kekuatan tertentu yang membuatnya jauh lebih tangguh daripada kultivator lain dengan kaliber yang sama. Aku khawatir kau tidak akan sebanding dengannya dan akhirnya kehilangan nyawamu di sini, manajer bertubuh gempal itu menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah kultivator immortal sejati awal lainnya, maka aku cukup yakin bahwa aku bisa melawannya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku pasti bisa setidaknya memastikan bahwa aku akan selamat dari pertemuan itu, jadi yakinlah dan berikan aku pengarahan misi, rekan Daois. Aku sudah memutuskan, dan aku tidak akan mundur, Han Li bersikeras sambil tersenyum. Manajer yang berbadan gempal itu dapat melihat bahwa Han Li cukup bertekad, jadi dia hanya bisa menuruti permintaan Han Li. Baiklah. Orang yang ingin kubunuh adalah seorang pria bernama Bai Songxi, dan saat ini dia menjabat sebagai guru kekaisaran di 100 Blessings Nation. Jika kau bisa membunuhnya, maka kau akan menerima hadiah yang dijanjikan. Han Li agak terkejut dengan permintaan ini, dan dia bertanya, "Kau ingin aku membunuh guru kekaisaran dari sebuah negara fana? Bukankah para kultivator dilarang ikut campur dalam urusan dunia fana saat berada di wilayah Blaze Dragon Dao? Selain itu, jika pria itu benar-benar seorang kultivator dewa sejati, lalu bagaimana dia bisa berakhir menjadi guru kekaisaran dari sebuah negara fana?" Alih-alih menjawab pertanyaan Han Li, manajer bertubuh gempal itu malah mengajukan pertanyaannya sendiri. "Saya berasumsi Anda bukan dari benua awan kuno, benar, rekan Daois?" "Benar sekali," Han Li mengakui dengan terus terang. Itulah penjelasannya. Masalahnya adalah ada triliunan manusia di benua awan kuno, dan sebagai hasilnya, ada jutaan negara manusia. Beberapa negara seperti negara 100 berkat tampaknya dijalankan oleh keluarga kekaisaran manusia di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka dipimpin oleh satu atau dua klan kultivator dalam bayang-bayang. Mereka adalah orang-orang yang menarik tali di balik layar, manajer bertubuh gempal itu menjelaskan. Ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat dia bertanya, "Jadi maksudmu klan tempat Bai Songxi berasal adalah penguasa sebenarnya dari negara 100 berkat?" "Benar sekali. Klan-klan kultivator ini juga didukung oleh beberapa sekte kultivator yang kuat, tetapi karena aturan-aturan tertentu yang tidak tertulis, kecuali jika suatu negara menghadapi kehancuran total, klan kultivator ini pada umumnya tidak akan mencampuri urusan negara. Oleh karena itu, manusia yang tinggal di negara-negara tersebut sama sekali tidak merasakan pengaruh dari klan kultivator ini, jelas manajer bertubuh gempal itu. Kalau begitu, jika aku membunuh Bai Songxi, bukankah aku akan menjadikan klannya dan sekte-sekte kultivator yang mendukung klannya sebagai musuh? Malah, bukankah itu akan membuatku menjadi target Blaze Dragon Dao juga?" Han Li bertanya dengan ekspresi bingung. "Anda dapat yakin akan hal itu, rekan Daois. Orang yang saya minta Anda bunuh bukanlah Bai Songxi yang sebenarnya," jawab manajer bertubuh gempal itu sambil melambaikan tangannya. Han Li menjadi semakin bingung dari detik ke detik, dan dia baru saja akan bertanya apa maksud semua ini ketika manajer yang gemuk itu melanjutkan, "Yang ingin aku bunuh sebenarnya adalah iblis surgawi Extra Realm. Saat melampaui kesengsaraan kenaikannya, Bai Songxi yang sebenarnya dirasuki oleh iblis surgawi itu. Untuk menghindari menarik perhatian pada dirinya sendiri, iblis surgawi telah menekan basis kultivasinya ke tahap kenaikan agung selama ini, meskipun basis kultivasinya yang sebenarnya berada pada tahap immortal sejati awal." Han Li mengangkat sebelah alisnya sambil menyela, "Itu masuk akal, tapi aku punya satu pertanyaan. Jika iblis surgawi benar-benar merasuki tubuh Bai Songxi, mereka pasti akan bertindak secara rahasia untuk menghindari perhatian, jadi bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang semua ini?" Ekspresi ragu-ragu tampak di wajah manajer berbadan gempal itu, dan tampaknya ia tidak yakin bagaimana harus menjawab. "Apa yang baru saja Anda jelaskan kepada saya benar-benar membingungkan.
Jika Anda tidak mampu atau tidak mau menjelaskan situasi tersebut kepada saya secara lebih rinci, maka saya khawatir saya tidak dapat mempercayai Anda, kata Han Li. Manajer berbadan gempal itu menundukkan kepalanya dan berpikir keras saat mendengar hal ini. Han Li pun terdiam dan menunggu jawaban dengan sabar. Setelah terdiam cukup lama, manajer berbadan gempal itu perlahan mengangkat kepalanya, dan ada sorot tekad di matanya yang menunjukkan bahwa ia baru saja mengambil keputusan penting. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di pipinya, kemudian membuat gerakan mengangkat lembut, dan topeng kelinci biru yang dipenuhi pola roh pun terlepas di tengah kilatan cahaya biru yang beriak. Begitu topengnya dilepas, cahaya biru memancar ke sekujur tubuh manajer gemuk itu, dan ia mulai menyusut dengan cepat, sementara pinggangnya pun cepat mengecil. Tidak butuh waktu lama bagi manajer berbadan gempal itu untuk menghilang sepenuhnya, digantikan oleh seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Wanita itu memiliki sepasang mata berbentuk almond dan bibir tipis, ditambah dengan sepasang alis yang halus dan hidung yang mungil. Masih ada sedikit lemak bayi yang menempel di pipinya, dan dia mengenakan gaun ketat bermotif bunga teratai merah muda, membuatnya tampak cantik dan segar. Namun, ada sedikit kerutan di antara alisnya, yang menimbulkan sedikit rasa simpati pada orang yang melihatnya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi dia akhirnya mengerti mengapa wanita itu menunjukkan reaksi yang begitu kuat terhadap pelepasan auranya sebelumnya. Ternyata, dia hanyalah seorang kultivator transformasi dewa, dan setelah mendeteksi ini, Han Li tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan basis kultivasi yang rendah bisa bergabung dengan serikat transien. Akan tetapi, setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada wanita itu, tetapi ia tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang berbeda tentangnya. Saya yakin Anda tahu bahwa anggota Transient Guild dilarang menanyakan identitas asli anggota lain, jadi fakta bahwa saya mengungkapkan penampilan asli saya kepada Anda seharusnya sudah cukup menunjukkan ketulusan saya, benar, rekan Daois, tanya wanita muda itu, dan suaranya sangat enak didengar. Kendatipun kenyataannya dia berhadapan dengan seorang dewa sejati yang basis kultivasinya jauh melampaui dirinya, dia tetap tenang dan kalem. Han Li tidak tergerak oleh sikap ini dan berkata, "Tolong jawab pertanyaanku tadi." Wanita muda itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Sejujurnya, namaku Bai Suyuan, dan aku adalah cucu Bai Songxi." Saat itu, berkat uraiannya mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu, Han Li mampu memperoleh gambaran kasar mengenai alur waktunya. Ternyata, orang tua Bai Suyuan meninggal saat bepergian saat dia masih sangat muda. Berkat kepintarannya dan bakat kultivasinya yang luar biasa, Bai Songxi sangat menyayangi Bai Suyuan dan selalu berada di sisinya, terus-menerus menghujaninya dengan kasih sayang. Selama masa kesengsaraan Bai Songxi, ia dirasuki oleh iblis surgawi Extra Realm, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Ia adalah orang pertama yang menyadarinya, tetapi tidak seorang pun di klannya yang mempercayainya ketika ia memberitahu mereka, bahkan kakeknya sendiri. Pada awalnya, iblis surgawi itu cukup terkendali dan tidak bertindak berlebihan. Namun, setelah sepenuhnya menyatu dengan ingatan Bai Songxi, ia perlahan mulai mengendalikan seluruh klan Bai, lalu mengarahkan pandangannya ke istana kekaisaran negara 100 berkat, dengan statusnya sebagai guru kekaisaran, ia ingin merebut lebih banyak kekuasaan. Setelah itu, kejadian aneh mulai sering terjadi di negara 100 berkat, dengan seluruh kota atau desa penduduk menghilang dalam semalam. Sebagai kekuatan kultivasi yang memimpin negara 100 berkat, klan Bai tentu saja mengirim orang untuk menyelidiki kejadian aneh ini, tetapi semuanya sia-sia. Akhirnya, perilaku iblis surgawi itu makin tak tahu malu, dan beberapa anggota klanku akhirnya menyadari ada yang tidak beres, jadi mereka mulai menyelidiki masalah itu, tetapi mereka semua disingkirkan oleh iblis surgawi sebelum mereka bisa mengungkap kebenarannya. Bakat kultivasiku menarik perhatian iblis surgawi, dan ia ingin mengembangkanku menjadi kuali kultivasi, jadi ia memenjarakanku di daerah terlarang di klan kami, dan kakekku dibunuh oleh iblis surgawi saat menyelamatkanku. Suara Bai Suyuan melemah, dan sekilas rasa sakit dan duka melintas di matanya. Turut berduka cita, rekan Daois Bai, Han Li menghibur. Bai Suyuan terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Setelah kakek menyelamatkanku, ia mempercayakan topeng ini dan tanda leluhur kita kepadaku, yang keduanya telah diwariskan turun-temurun dalam klan kita. Dia menyuruhku membawa token ini ke Blazi Dragon Dao dan berkultivasi di sana sampai aku memperoleh kekuatan untuk membalaskan dendam klan kita, tapi aku hanya berada di tahap transformasi dewa, siapa yang tahu berapa lama lagi sebelum aku bisa melawan iblis surgawi itu. Jadi itu sebabnya kau merilis misi ini di Transient Guild untuk mencari seseorang yang bisa membantumu membunuhnya," tanya Han Li. Han Li dapat memahami mengapa Bai Suyuan begitu patah semangat. Bagi seorang kultivator transformasi dewa, bahkan tahap tempering spasial akan terasa sangat jauh, apalagi tahap immortal sejati. Setelah melalui berbagai tingkatan dengan susah payah, Han Li tahu betapa sulit dan berbahayanya proses ini.
Pada titik ini, Bai Suyuan sudah kembali tenang, dan dia menjawab, benar sekali. Aku menemukan keberadaan serikat sementara secara kebetulan melalui topeng ini, dan aku memutuskan untuk melepaskan misi ini. Iblis surgawi itu terus mencariku sejak aku melarikan diri, dan hanya berkat topeng inilah aku bisa terhindar dari penangkapan selama ini. Jika aku tidak menemukan seseorang untuk membunuh iblis surgawi itu, maka aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri darinya lebih lama lagi. Begitu ya? Penjelasanmu masuk akal, tapi kenapa kau bisa bergabung dengan Transient Guild dengan basis kultivasimu? Selain itu, kau menyebutkan bahwa topeng dan token ini diwariskan turun-temurun di klanmu, benar begitu? Topeng ini awalnya milik leluhur klan Bai, orang yang sama yang pernah menjabat sebagai tetua sekte dalam Blaze Dragon Dao. Dia juga alasan mengapa klan Bai mampu menjadi klan immortal yang mengendalikan 100 Blessings Nation dari balik bayang-bayang. Mengenai token itu juga miliknya, Bai Suyuan menjelaskan. Kalau begitu, mengapa kau tidak pergi ke Blaze Dragon Dao untuk mencari leluhurmu itu dan meminta bantuannya untuk membunuh iblis surgawi? Han Li bertanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Menurut kakekku, leluhur kami itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak beberapa ribu tahun yang lalu. Beberapa tetua tahap integrasi tubuh dari klan kami telah dikirim untuk mencarinya, tetapi semuanya juga menghilang. Akibatnya, klan Bai kita perlahan-lahan mengalami kemunduran, dan justru karena itulah kakek buyutku secara prematur mencoba menerobos ke tahap immortal sejati, yang akhirnya mengakibatkan dirinya dirasuki oleh iblis surgawi itu, Bai Suyuan mendesah. Han Li merenungkan cerita Bai Suyuan sejenak, lalu berkata, tidak ada yang dapat mendukung pernyataanmu saat ini. Aku harus menemui Bai Songxi sendiri untuk memastikan apakah dia benar-benar dirasuki oleh setan surgawi sebelum aku memutuskan apakah aku ingin menjalankan misi ini. Saat ini, dia masih belum sepenuhnya percaya pada Bai Suyuan. Di matanya, fakta bahwa seorang kultivator transformasi dewa akhir seperti dia mampu lolos dari seorang dewa sejati selama bertahun-tahun merupakan indikasi jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dirinya daripada yang terlihat, jadi wajar saja jika dia agak waspada terhadapnya. Bai Suyuan ragu sejenak, lalu berkata, kurasa itu masuk akal. Upacara pemujaan surgawi 10 tahun dari negara 100 berkat akan diadakan awal bulan depan. Kaisar dan semua pejabatnya akan hadir, dan mereka akan bepergian bersama ke Gunung Grand Loft untuk upacara tersebut. Bai Songxi tentu saja akan berada di antara mereka juga, dan itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk menyerang karena Gunung Grand Loft jauh dari semua kota manusia. Han Li mengangguk sebagai jawaban, menyatakan persetujuan diam-diamnya terhadap rencana ini. Mata Bai Suyuan langsung berbinar saat melihat ini, dan dia berkata, ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu, rekan Daois. Nama saya Li Feiyu. Pegunungan Grand Loft yang terletak di wilayah timur negara 100 berkat selalu terkenal akan keindahan dan kemegahannya, dan pegunungan Grand Loft di pegunungan tersebut merupakan gunung tertinggi di seluruh negara. Gunung tersebut selalu dikenal sebagai Gunung Divine Timur, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati semua warga negara. Konon, seorang dewa sejati pernah naik dari gunung tersebut. Para cendekiawan dan penyair dari 100 Blessings Nation juga selalu bangga mendaki Gunung Grand Loft dan mempersembahkan puisi serta syair untuk gunung yang megah itu. Bahkan hingga hari ini, gunung itu masih dipenuhi puisi-puisi yang diukir di permukaan batu, menarik banyak wisatawan setiap tahun untuk melihat puisi-puisi itu sendiri. Namun, sejak sebulan yang lalu, seluruh gunung Grand Loft telah dikepung oleh sejumlah besar prajurit berbaju besi, sehingga area itu tertutup bagi siapa saja, tanpa memandang apakah mereka rakyat biasa atau bangsawan. Tak seorang pun di 100 Blessings Nation mengeluh tentang hal ini karena mereka tahu bahwa upacara pemujaan surgawi akan segera dimulai. Meskipun gunung telah ditutup, banyak orang telah berkumpul di kaki gunung dari daerah terdekat pada hari-hari menjelang upacara. Pada hari upacara resmi, bahkan sebelum fajar menyingsing, jalan resmi menuju Gunung Grand Loft sudah dipenuhi orang yang ingin menyaksikan kaisar secara langsung. Begitu waktu yang ditentukan tiba, kereta perang kaisar dan para pejabat meninggalkan istana kekaisaran, menuju Gunung Grand Loft dengan pengawalan pengawal kekaisaran. Di puncak Gunung Grand Loft terdapat altar bundar besar, di atasnya berdiri sebuah meja dan pembakar dupa. Ada karpet merah damask yang menutupi tanah, sementara banyak pejabat dengan jubah upacara berkumpul di sekitar altar, menunggu dengan tangan terkatup di depan mereka dan ekspresi penuh hormat di wajah mereka. Di antara mereka ada seorang pejabat setengah baya yang berpenampilan biasa, yang matanya terus bergerak cepat, mengamati sekelilingnya. Orang ini tak lain adalah Han Li, yang berhasil menyelinap ke jajaran pejabat, sementara Bai Suyuan telah menyembunyikan dirinya di luar altar. Setelah melakukan pengamatan, Han Li mendapati bahwa selain dari selusin atau lebih kultivator jiwa baru lahir dan pendirian fondasi di antara para prajurit patroli yang hadir di puncak gunung, pejabat tinggi Kementerian Ritus yang berdiri di sampingnya juga seorang kultivator transformasi dewa. Han Li tahu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar telah ditempatkan di istana kekaisaran oleh klan Bai secara rahasia.
Setelah menunggu beberapa jam, kereta kaisar akhirnya tiba di puncak gunung Grand Loft, diikuti oleh prosesi kereta lainnya. Kaisar itu tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, dan ia dibantu turun dari keretanya oleh seorang kasim. Namun, alih-alih langsung menuju altar, ia berhenti di samping keretanya, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, kereta di belakangnya juga tiba di puncak gunung satu demi satu, dan pintu kereta yang berada tepat di belakang kaisar pun terbuka. Ada seorang lelaki tua berambut putih berjubah ungu di dalam, dan dia mengulurkan tangan sebelum keluar dari kereta dengan cara yang gemetar, dibantu oleh beberapa pelayan. Pria itu tampak sangat tua. Sepasang matanya tampak keruh, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ada beberapa helai rambut putih yang terurai di depan dahinya, dan tubuhnya sangat bungkuk. Tampaknya angin sepoi-sepoi yang sedikit kencang pun dapat menjatuhkannya. Senyum tipis muncul di wajah sang kaisar saat ia perlahan berjalan ke sisi lelaki tua itu, lalu menemaninya menuju altar, diikuti dengan cepat oleh seluruh pejabat lainnya. Berdiri di tengah kerumunan, sekilas cahaya biru yang hampir tak terdeteksi melintas di mata Han Li saat tatapannya menyapu lelaki tua itu, dan tatapan itu saja sudah cukup baginya untuk memberitahunya bahwa lelaki ini adalah guru kekaisaran, Bai Songxi. Bai Songxi berpura-pura menjadi lelaki tua yang lemah, dan dia sangat pandai menyembunyikan auranya sendiri, tetapi dia tentu saja tidak mampu menipu indera spiritual Han Li, dan di permukaan, dia memang tidak tampak seperti seorang kultivator Grand Ascension. Selain fakta bahwa ia sengaja menekan aura dan basis kultivasinya sendiri, Han Li tidak menemukan hal lain yang layak dicatat tentangnya. Kaisar dan Bai Songxi perlahan menaiki tangga menuju altar, sementara pejabat lainnya berhenti di kaki altar. Saat melewati Han Li dan pejabat lainnya, langkah kaki Bai Songxi sedikit tersendat, dan dia melirik sekilas ke arah tertentu di luar altar dari sudut matanya. Kilatan samar melintas di matanya yang keruh, tetapi itu hilang dalam sekejap, dan dia terus berjalan menuju pusat altar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Upacara itu dimulai di bawah pengawasan seorang pejabat tinggi dari Kementerian Ritus, sementara Han Li diam-diam merenungkan bagaimana cara melanjutkannya. Tepat pada saat ini, suara Bai Suyuan tiba-tiba bergema di benaknya, dan dia terdengar sedikit panik. "Rekan Taois Li, mengapa kamu masih belum melakukan apapun? Aku yakin iblis surgawi itu telah menemukanku saat ini. Apakah kamu telah tertipu oleh kedok iblis surgawi itu?" Han Li menundukkan kepalanya untuk melihat bayangannya sendiri, lalu bertanya dalam hati, "Rekan Daois Mo Guang, bisakah kamu melihat orang itu untukku?" Beberapa saat kemudian, suara Mo Guang bergema di benaknya. Dia telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menyamarkan dirinya, tetapi sejauh yang saya tahu, dia memang seorang iblis surgawi extra realm. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat mendengar ini. Pada titik ini, sang kaisar telah mempersembahkan 3 batang dupa kebiasaannya ke altar dan kembali ke sisi keretanya. Sementara itu, sebagai kepala semua pejabat istana kekaisaran, Bai Songxi ditugaskan untuk membacakan doa penghormatan surgawi atas nama kaisar. Suaranya serak dan tegang, dan dia benar-benar terdengar seperti orang tua yang kesulitan untuk berbicara. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba melangkah maju dan muncul dari kerumunan. Para pejabat Kementerian Ritus di sekitarnya tercengang oleh tindakan kurang ajar ini, dan mereka buru-buru memanggilnya untuk menghentikannya, tetapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, dia telah menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di tengah altar, dan dengan lambaian lengan bajunya, embusan angin biru yang kencang pun terlepas, menyapu semua pejabat, termasuk kaisar, sebelum membawa mereka turun ke kaki gunung. Para kultivator yang bersembunyi di antara manusia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari hembusan angin biru, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya melakukannya dan hanya bisa melihat tanpa daya ketika mereka dibawa menuruni gunung. Bai Songxi menghentikan nyanyiannya dan berbalik menghadap Han Li. "Jadi, kaulah orang yang dicari gadis itu untuk membunuhku." Pada saat yang sama, matanya yang kabur langsung menjadi sangat jernih, dan punggungnya yang bungkuk juga menjadi tegak lurus. Dia merapikan helaian rambut yang tidak teratur di depan dahinya, dan semua kelemahannya yang pikun lenyap dalam sekejap, digantikan oleh aura yang kuat dan mendominasi. Han Li tidak memberikan tanggapan apapun sementara senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia melontarkan dirinya ke depan sambil melayangkan pukulan tepat ke kepala Bai Songxi. Kelopak mata Bai Songxi berkedut sedikit saat dia mendeteksi aura dahsyat yang telah keluar dari tubuh Han Li, dan dia segera melesat mundur beberapa ratus kaki. Alhasil, tinju Han Li meleset dari sasaran dan malah menghantam altar. Sebuah ledakan keras terdengar saat seluruh altar hancur, berubah menjadi tumpukan puing dan debu. Sekitar selusin garis cahaya muncul di sekitar Han Li satu demi satu, masing-masing garis cahaya berisi seorang kultivator yang melotot ke arah Han Li dengan ekspresi geram. Seorang lelaki tua berjubah biru menusukkan jarinya ke arah Han Li sambil berteriak, "Beraninya kau menyerang leluhur kami, dasar anjing kurang ajar!" Setelah pukulan pertama itu, Han Li tidak melancarkan serangan lebih lanjut. Sebaliknya,
ia hanya mengamati Bai Songxi dari jauh sambil mengabaikan semua orang di sekitarnya. Para kultivator yang mengelilinginya semuanya berasal dari klan Bai, dan bahkan yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap transformasi dewa akhir, jadi tentu saja dia tidak akan menargetkan mereka. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh ramping melesat dari jauh sebelum turun ke altar yang hancur, menampakkan dirinya yang tak lain adalah Bai Suyuan. Berhenti! Ini Senior Li, seorang kultivator yang kuminta untuk datang dan membasmi iblis surgawi ini. Jangan tertipu oleh makhluk jahat itu. Bai Suyuan berteriak dengan suara panik. Lelaki tua berjubah biru itu meledak dalam kemarahan saat ia langsung menyerbu ke arah Bai Suyuan. Diam, dasar wanita busuk. Kau bukan saja telah membunuh kakekmu, kau sekarang juga memfitnah kepala klan kita. Kaulah satu-satunya makhluk jahat di sini. Han Li dapat melihat apa yang terjadi dari sudut matanya, tetapi dia tidak menghiraukannya saat dia berjalan menuju Bai Songxi. Tatapan dingin muncul di mata Bai Songxi saat melihat Han Li mendekat, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan sepasang roda api raksasa yang diselimuti cahaya 5 warna dan terbakar dengan api roh 5 warna. Ini adalah sepasang harta karun roh dengan kaliber yang cukup tinggi, tapi Han Li tetap tidak terpengaruh sama sekali saat dia terkekeh dingin. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau menunjukkan wujud aslimu. Bai Songxi tidak menjawab apa-apa, dia menyapukan lengan bajunya ke arah Han Li sembari melantunkan mantra. Suara angin menderu terdengar saat sepasang roda api 5 warna itu mengembang dengan cepat, membengkak hingga ukuran beberapa ratus kaki dalam sekejap mata sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Suara melengking yang memekakkan telinga terdengar saat sepasang roda api menggali parit yang sangat dalam ke permukaan puncak gunung. Api 5 warna menyala di dalam kedua parit, meleleh menembus batu padat. Para kultivator dari klan Bai di sekitar tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Han Li dan Bai Songxi, jadi mereka semua berbalik untuk menyerang Bai Suyuan atas perintah pria tua berjubah biru itu. Bai Suyuan jelas tidak punya niat untuk melawan api dengan api, dan dia memanggil 2 atau 3 harta pelindung sekaligus, menciptakan awan api besar di sekelilingnya untuk menangkal serangan dari para kultivator klan Bai di sekitarnya. Meskipun usianya jauh lebih muda daripada semua kultivator klan Bai di sekitarnya, dia memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, dan basis kultivasi tahap transformasi dewa akhir membuatnya mampu bertahan dengan baik meskipun kalah jumlah. Han Li tidak menunjukkan niat untuk menghindar dari sepasang roda api yang mendekat. Sebaliknya, ia melangkah maju, dan sisik emas muncul di kedua lengannya saat ia mengulurkan kedua tangannya ke depan sekaligus. Sepasang tangan emas besar muncul entah dari mana, lalu mengulurkan tangannya ke dalam api 5 warna sebelum mencengkeram erat roda-roda di dalamnya. Roda-roda yang berapi itu langsung terhenti seketika, seakan-akan telah menabrak sebuah penghalang yang tidak dapat diatasi. Pupil mata Bai Songxi sedikit mengecil saat melihat ini, dan dia mulai melantunkan mantra keras sambil membuat serangkaian segel tangan cepat. Api di sekitar roda api itu langsung mulai berkobar dengan lebih dahsyat, sementara roda-rodanya sendiri mulai berputar dengan kecepatan lebih tinggi, mengirimkan api di sekitarnya yang melesat melalui udara ke segala arah. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia merasakan peningkatan daya keluaran dari sepasang roda berapi, dan dia mengeluarkan raungan yang menggelegar, lalu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke udara. Kedua roda api raksasa itu tanpa sadar terlempar ke langit, dan pada saat berikutnya, Han Li melompat ke depan, tiba di depan Bai Songxi dalam sekejap. Rentetan bunyi retakan dan letupan terdengar dari salah satu lengannya, yang juga membesar secara drastis saat dia melancarkan tinjunya tepat ke kepala Bai Songxi. Namun, Bai Songxi sudah bersiap menghadapi serangan semacam itu, dan dia mendorong kedua tangannya ke depan untuk melepaskan perisai bundar dengan kepala binatang terukir di permukaannya. Suara benturan keras terdengar saat tinju Han Li bersentuhan dengan perisai, dan perisai itu langsung ambruk secara signifikan, sementara Bai Songxi terpental mundur oleh kekuatan dahsyat di balik pukulan Han Li. Sebelum dia sempat menenangkan diri, Han Li muncul di depannya sekali lagi sebelum melayangkan pukulan dahsyat lainnya. Bai Songxi tidak punya pilihan lain selain mengangkat perisainya yang sudah rusak parah sekali lagi untuk mempertahankan diri, dan ledakan dahsyat pun terdengar saat perisainya meledak berkeping-keping saat menghadapi serangan Han Li. Bahkan setelah menghancurkan perisai itu, tinju Han Li masih membawa momentum luar biasa saat terus melesat di udara sebelum menghantam tepat di dada Bai Songxi. Suara dentuman keras terdengar, dan meskipun tidak terlalu keras, namun getarannya terasa di seluruh puncak gunung. Dada Bai Songxi langsung remuk akibat pukulan itu, namun dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan semburan ki iblis hitam pekat yang membubung ke angkasa seperti gumpalan asap hitam. Gumpalan ki iblis dengan cepat memenuhi seluruh langit di atas gunung Grand Loft, dan dalam sekejap mata, seluruh area di sekitarnya dalam radius beberapa ratus kilometer telah terjun ke dalam malam yang gelap gulita. Apa-apaan? Semuanya, berhenti! Suyuan, mungkinkah selama ini kau berkata jujur? Semua kultivator klan Bai yang menyerang Bai Suyuan segera menghentikan apa yang mereka lakukan sambil menatap ke langit dengan ekspresi tidak percaya.
Tubuh Bai Songxi yang tak bernyawa jatuh dari udara karena tidak lagi didukung oleh iblis surgawi. Bai Suyuan juga menatap ke langit saat awan api di sekelilingnya memudar, dan sedikit kebencian yang hebat muncul di matanya. Jika kau tidak ingin mati, maka bawalah manusia-manusia fana itu ke kaki gunung dan tinggalkan tempat ini sekarang juga, perintah Han Li dengan suara dingin. Semua orang segera tersadar setelah mendengar ini, dan mereka bergegas mengambil jasad Bai Songxi sebelum terbang menuruni gunung. Lelaki tua berjubah biru itu menoleh ke Bai Suyuan dengan ekspresi rumit, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Maaf telah meragukanmu, Suyuan. Ikutlah dengan kami, tempat ini tidak aman." Bai Suyuan bahkan tidak melirik sedikitpun ke arah lelaki tua itu sambil meludah dengan gigi terkatup. "Tidak, aku harus melihat setan surgawi itu mati dengan mataku sendiri." Pria tua berjubah biru itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menghela napas pasrah sebelum terbang menuruni gunung. Pada titik ini, awan jahat di langit telah menjadi sangat padat, dan telah mewujud menjadi wajah manusia raksasa. "Aku akan mencabik kulitmu dan menghancurkan tulangmu hingga menjadi debu karena telah memaksaku meninggalkan tubuh manusiaku." Sebuah suara dingin terdengar dari langit, dan begitu suara itu menghilang, wajah manusia di langit itu segera membuka mulutnya untuk melepaskan hamparan api iblis yang luas, yang menyapu ke arah Han Li dengan gila-gilaan. Pada titik ini, Han Li telah memanggil pedang hitam yang telah diambilnya dari Fang Pan, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melepaskan proyeksi pedang besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki, melemparkannya ke arah lautan api iblis yang mendekat. Lautan api hitam itu langsung terbelah oleh proyeksi pedang dahsyat itu, menciptakan jalur lurus di tengahnya yang lebarnya 1000 kaki. Han Li terbang langsung melalui celah itu sambil mengayunkan pedangnya tanpa henti di udara, menciptakan bentangan proyeksi pedang hitam yang melesat menuju wajah besar di atas. Di hadapan proyeksi pedang itu, awan jahat yang besar di atas teriris-iris menjadi beberapa bagian sambil berputar tanpa henti. Wajah raksasa di langit terus menyemburkan api jahat ke arah Han Li, namun api itu dengan mudah dibendung oleh proyeksi pedang Han Li. Tepat pada saat ini, awan iblis itu tiba-tiba mulai menyusut dari ukuran beberapa ratus kilometer menjadi hanya puluhan kilometer, membentuk wajah iblis besar dengan sepasang tanduk hitam di kepalanya. Wajah iblis itu membuka mulutnya, dan pusaran hitam raksasa muncul di dalamnya, melepaskan semburan daya isap dahsyat yang menyedot Han Li ke dalam pusaran itu dalam sekejap mata. Segera setelah itu, wajah iblis itu menutup mulutnya untuk menelan Han Li. Hati Bai Suyuan sedikit tenggelam saat melihat ini, dan dia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan bola emas yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Bola emas itu dipenuhi dengan runing, dan ada lengkungan petir emas yang menyambar permukaannya. Itu adalah bola petir iblis-iblis yang tak tertandingi dalam keefektifannya melawan iblis surgawi extra realm. Beberapa lama kemudian, wajah iblis itu tetap tidak berubah sama sekali, dan secercah tekad muncul di mata Bai Suyuan saat dia bersiap terbang dan menyerang iblis surgawi dalam satu tindakan pembangkangan terakhir. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya keperakan tiba-tiba muncul dari sudut bibir si wajah iblis itu, dan segera setelah itu, suara gemuruh menggelegar ketika wajah iblis raksasa itu meledak di tengah letusan petir keperakan. Seekor burung petir dengan petir perak di sekujur tubuhnya kemudian terbang ke tempat terbuka sebelum kembali ke wujud manusia Han Li. Setelah wajah iblis itu meledak, awan iblis yang tersebar itu berkumpul lagi membentuk seorang lelaki tua hitam pekat yang melaju langsung ke arah Bai Suyuan. Lelaki tua itu penampilannya mirip Bai Songxi, kecuali seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Tatapan mata dingin melintas di mata Han Li saat dia mengayunkan pedang hitamnya ke bawah, dan proyeksi pedang hitam melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa, menghantam lelaki tua hitam pekat itu dan mengiris tubuhnya menjadi dua tepat sebelum dia bisa mencapai Bai Suyuan. Suara retakan menggelegar terdengar saat proyeksi pedang hitam itu terus maju bahkan setelah melewati tubuh lelaki tua hitam pekat itu, mengiris lurus ke arah gunung Grand Loft itu sendiri. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang seluruh gunung dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari gunung, sementara kawanan burung terbang menjauh karena terkejut dan panik. Baru setelah beberapa lama getarannya mereda, dan setelah debu mengendap, Bai Suyuan terperanjat saat mendapati sebuah retakan besar telah muncul di hadapannya. Seluruh gunung Grand Loft telah terbelah menjadi dua. Tanpa sepengetahuan Han Li, tebasan santainya ini akan menghapus nama gunung Grand Loft dari peta Hundred Blessings Nation. Sejak saat itu, Gunung Grand Loft dikenal sebagai Gunung Setengah, dan nama baru ini disertai dengan legenda yang merinci eksploitasi seorang immortal pembunuh iblis. Tentu saja, semua itu tidak menjadi perhatian Han Li. Tubuh iblis surgawi itu pun terbelah menjadi dua, masing-masing bagiannya terletak di satu sisi retakan. Han Li turun dari langit dan tiba di samping lelaki tua berkulit hitam pekat itu dengan tatapan dingin di matanya. Ia mengangkat tangan dan hendak memberikan pukulan mematikan ketika sebuah suara tiba-tiba terngiang di benaknya. "Tunggu sebentar, rekan Daois Han." Tatapan mata yang menyedihkan muncul di mata lelaki tua yang hitam pekat itu saat ia memohon,
tolong jangan bunuh aku, rekan Daois. Aku bersedia menandatangani kontrak iblis surgawi denganmu dan menjanjikan pengabdian immortalku padamu. Han Li tidak memberikan tanggapan apapun, tetapi ekspresi aneh tampak di wajahnya. Bai Suyuan takut Han Li akan menerima tawaran ini, dan dia buru-buru mendekatinya untuk mencegahnya menyerah pada godaan. Tepat pada saat ini, bayangan Han Li tiba-tiba memanjang, dan sosok hitam pekat muncul dari dalam. Sosok itu tidak lain adalah Mo Guang, dan dialah yang baru saja memanggil Han Li, mendesaknya untuk tidak langsung memberikan pukulan mematikan. Begitu Mo Guang muncul, dia menunduk menatap lelaki tua berkulit hitam pekat di tanah sambil mengejek dengan suara tanpa emosi, betapa kurang ajarnya kau menganggap sampah rendahan seperti dirimu layak menandatangani kontrak iblis surgawi dengannya. Orang tua berkulit hitam pekat itu ketakutan saat melihat Mo Guang, dan cahaya hitam menyambar tubuhnya saat ia mencoba melarikan diri dengan hancur menjadi awan ki jahat. Namun, Mo Guang tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, dan dia langsung mengulurkan tangannya ke depan. Cahaya hitam memancar dari telapak tangannya, membentuk jaring hitam besar yang turun ke tubuh lelaki tua itu, menyelimuti awan ki jahat yang telah diubah oleh lelaki itu sebelum menyusut dengan cepat. Tidak! Raungan penuh penderitaan terdengar dari dalam awan ki jahat, lalu awan itu meliuk dan melengkung sesaat sebelum terbentuk kembali di tubuh lelaki tua itu di dalam jaring. Segera setelah itu, Mo Guang melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya, dan cahaya hitam bersinar dalam matanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Orang tua itu pun berubah kembali menjadi awan ki jahat yang mengalir ke mulut Mo Guang bersama dengan jaring hitam. Separuh tubuh iblis surgawi yang lain di seberang celah pun tak luput, dan ia pun dilahap oleh Mo Guang dalam bentuk aliran kabut, yang kemudian diikuti oleh gelang penyimpanan yang dibawanya berjatuhan ke tanah. Sementara itu, Han Li telah mengumpulkan sepasang harta roh roda api sebelum kembali ke tempat asalnya. Tubuh Mo Guang memudar sesaat sebelum ia kembali memasuki bayangan Han Li, dan pada saat yang sama, suaranya bergema dalam benak Han Li. Tolong periksa isi harta karun orang itu untukku, rekan Daois Han. Sebagai iblis surgawi, aku yakin dia pasti punya banyak koleksi batu perbuatan iblis. Jika aku bisa mendapatkan batu-batu itu, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak. Setelah melahap iblis surgawi lainnya, suara Mo Guang menjadi sedikit lebih ekspresif dan tidak kaku seperti sebelumnya. Han Li mengayunkan lengan bajunya ke tanah setelah mendengar ini, dan gelang penyimpanan berwarna hitam itu terangkat ke udara. Tepat pada saat ini, bayangan putih melintas dan gelang hitam itu tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini. Bayangan putih itu berhenti tidak jauh dari sana, menampakkan diri sebagai Bai Suyuan, dan dia menggenggam gelang hitam itu erat-erat di kedua tangannya. Terima kasih telah membunuh iblis itu untukku, Senior Li, tetapi gelang ini milik klan Bai. Sebagai seorang immortal yang agung, tentu saja tidak ada barang milik klan Bai yang cukup berharga untuk menarik perhatianmu, kata Bai Suyuan. Ekspresinya menjadi jauh lebih tenang setelah kematian iblis surgawi, dan dia jelas merasa sangat lega. Selain itu, dia tidak menunjukkan rasa takut saat melihat Mo Guang. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu berkata, jangan salah paham, rekan Daois Bai. Aku tidak berniat mengambil apapun yang seharusnya menjadi milik klan Bai Mu. Namun, iblis surgawi alam luar itu kemungkinan besar memiliki beberapa batu perbuatan iblis dalam koleksinya, dan batu-batu itu sangat penting bagiku. Silakan periksa apakah ada batu seperti itu di gelang penyimpanan itu, dan jika ada, saya bersedia membelinya dari Anda dengan batu roh. Bai Suyuan mengangguk sebagai jawaban sementara senyum muncul di wajahnya, lalu mengarahkan indera spiritualnya ke gelang hitam itu. Beberapa saat kemudian, dia membalikkan tangannya untuk menghasilkan batu hitam yang memiliki gumpalan kabut hitam yang melayang di sekitarnya dan memancarkan aura aneh. Apakah ini yang kamu cari? Han Li berkonsultasi dengan Mo Guang melalui koneksi spiritual mereka, dan setelah memastikan bahwa ini memang batu perbuatan iblis, dia menjawab, benar sekali. Ada berapa banyak batu ini di sana? Aku akan mengambil semuanya. Tunggu sebentar, aku akan menghitungnya sekarang. Ada 20 batu seperti ini di gelang ini, jawab Bai Suyuan. Aku bisa menawarkan 20 batu roh bermutu tinggi untuk batu-batu perbuatan iblis ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Han Li sambil membalikkan tangannya untuk mengeluarkan 20 batu roh bermutu tinggi. Yang mengejutkannya, Bai Suyuan segera menggelengkan kepalanya dan menolak tawarannya. Apakah harganya terlalu rendah untukmu? Tanya Han Li sambil mengangkat sebelah alisnya. Bai Suyuan menggelengkan kepalanya sekali lagi sambil menjawab, bukan begitu. Aku tahu tidak mungkin seorang dewa sejati sepertimu akan merendahkan diri untuk mencoba menipu seseorang sepertiku. Di negara 100 berkah, satu batu roh kelas atas bernilai setidaknya 100 batu roh kelas atas, dan bahkan saat klan Bai berada di masa kejayaannya, aku hanya menerima tunjangan tidak lebih dari 3 batu roh kelas atas per tahun, dan itu hanya karena aku sangat dihormati oleh patriark kami.
Lalu apa yang kau inginkan sebagai ganti batu-batu perbuatan iblis itu? Tanya Han Li sambil menyimpan batu-batu rohnya. Aku ingin kamu memenuhi permintaanku, jawab Bai Suyuan sambil tersenyum nakal. Permintaan? Han Li agak terkejut mendengarnya, dan dia merasa seolah-olah dia mengenal Bai Suyuan untuk pertama kalinya lagi. Setelah kematian iblis surgawi itu, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, seolah-olah sifatnya yang aneh dan nakal, yang sebelumnya ditekan oleh stres dan keinginannya untuk membalas dendam, baru saja kembali ke permukaan. Benar sekali. Mengenai apa sebenarnya permintaan itu, aku belum memutuskannya, tetapi yakinlah, permintaanku pasti tidak akan berbahaya untuk dipenuhi, atau di luar jangkauan kemampuanmu. Aku hanya akan mengajukan permintaan kecil, kata Bai Suyuan dengan ekspresi serius. Han Li merenungkan situasi itu sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, tapi aku hanya memberimu waktu 3 hari untuk memikirkan permintaanmu. Jika kau butuh waktu lebih lama dari itu, kesepakatan ini batal. Itu janji. Bai Suyuan tersenyum sambil melemparkan sebuah kantung kecil ke arah Han Li. Aku sudah menyelesaikan misi yang kau minta, jadi kupikir sudah saatnya kau memberiku hadiah yang dijanjikan, kata Han Li sambil menyimpan kantong itu. Mengingat apa yang baru saja terjadi di sini, kemungkinan besar orang lain akan segera datang ke tempat kejadian untuk menyelidiki, jadi mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Tenang saja, senior, jika aku tidak memberimu hadiah karena menyelesaikan misi, bahkan jika kau tidak mengejarku, Serikat Transien tidak akan membiarkanku, kata Bai Suyuan. Segera setelah itu, dia berbalik dan terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya putih tanpa menunggu jawaban dari Han Li. Han Li juga melayang ke udara dan mengikutinya dari belakang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua turun ke sebuah gunung rimbun yang jaraknya beberapa ribu kilometer dari gunung Grand Loft. Lingkungan di gunung itu cukup damai, dan ada pula sungai kuno di kaki gunung, menyuguhkan pemandangan menawan untuk dilihat. Di gunung itu ada sebuah makam, lengkap dengan batu nisan tua yang terukir beberapa teks di atasnya. Teks itu sudah tidak jelas lagi karena usia dan keausan alami, tetapi huruf Bai awalnya masih bisa dikenali. Bai Suyuan turun ke tanah di depan makam, dan lapisan air mata muncul di matanya saat melihat batu nisan saat dia berlutut. Makhluk jahat itu akhirnya mati, kakek. Jiwamu kini bisa beristirahat, Bai Suyuan terisak-isak saat bahunya yang kurus dan halus bergetar. Han Li menunggu dengan sabar saat Bai Suyuan memberi penghormatan di makam kakeknya, sambil berbalik untuk mengalihkan pandangan dari makam agar bisa memberinya privasi. Isak tangis Bai Suyuan terus terdengar dari belakangnya, dan baru setelah beberapa lama isak tangisnya berangsur-angsur mereda. Saya turut prihatin atas apa yang Anda lihat, Senior Li. Saya sempat diliputi emosi, kata Bai Suyuan sambil perlahan berjalan mendekati Han Li. Tidak ada yang perlu dimaafkan, rekan Daois Bai, Anda hanya menunjukkan emosi manusia biasa. Meski begitu, sebagai mereka yang masih hidup di dunia ini, kita harus tetap kuat, jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Han Li menghibur. Sudut mata Bai Suyuan masih sedikit merah, dan masih ada beberapa garis air mata di pipinya. Baik ekspresinya maupun auranya menunjukkan bahwa emosinya benar-benar tulus. Setelah melihat begitu banyak hal dalam hidupnya, Han Li tidak tergerak oleh ekspresi emosi wanita itu, tetapi dia juga tidak memiliki hati yang keras, jadi dia tentu saja menawarkan beberapa kata penghiburan padanya. Terima kasih, Senior Li, Bai Suyuan mendesah sambil membalikan tangannya untuk mengeluarkan lencana biru seukuran telapak tangan. Di satu sisi lencana itu tertulis huruf Blaze Dragon, sementara di sisi lainnya terukir wajah seekor naga aneh dengan sepasang sayap di punggungnya dan satu tanduk di kepalanya. Mata Han Li berbinar sedikit saat pandangannya tertuju pada lencana itu. Ini adalah Blaze Dragon Token. Mengingat kamu bukan dari benua awan kuno, kamu mungkin tidak menyadari betapa ketatnya standar bagi seseorang yang ingin bergabung dengan Blaze Dragon Dao. Sebagai permulaan, mereka harus memiliki bakat luar biasa dan memiliki latar belakang yang murni dan tak ternoda. Namun, token ini dapat memungkinkan seseorang untuk langsung memasuki sekte dalam Blaze Dragon Dao tanpa mempedulikan bakat mereka. Leluhur klan Bai kami hanya dianugerahi token ini setelah memberikan kontribusi yang signifikan pada Blaze Dragon Dao, kata Bai Suyuan sambil membelai lencana itu dengan jari-jarinya. Begitu ya? Ini memang sebuah tanda yang sangat berharga, jawab Han Li sambil mengangguk. Setelah kakekku meninggal, awalnya aku berencana untuk bergabung dengan Blaze Dragon Dao menggunakan token ini, tetapi aku tidak tega membiarkan iblis surgawi itu berkeliaran di masa mendatang, dan itulah sebabnya aku menggunakan token ini untuk melepaskan misi ini, Bai Suyuan mendesah sambil memberikan lencana itu kepada Han Li. Secercah simpati melintas di mata Han Li, tetapi dia tetap menerima lencana itu darinya. Tiba-tiba, Bai Suyuan mengangkat kepalanya sambil bertanya, janjimu untuk memenuhi permintaanku masih berlaku, kan? Apakah kau sudah memikirkan apa yang ingin kau minta padaku? Tanya Han Li. Aku tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anggota klan Bai lainnya. Bahkan,
sebagian besar dari mereka memiliki pandangan negatif terhadapku atas apa yang terjadi di masa lalu, jadi aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun aku tidak lagi memiliki token naga api, aku masih ingin pergi ke daun naga api dan mencoba keberuntunganku. Siapa tahu, mungkin aku cukup beruntung untuk diterima. Mengingat kau menerima misi ini untuk token naga api ini, aku berasumsi kau juga berniat untuk bergabung dengan Dao Naga Api. Oleh karena itu, aku ingin kau membawaku ke sana, kata Bai Suyuan. Han Li sedikit goyah saat mendengar ini, jelas tidak mengantisipasi permintaan seperti itu. Benua awan kuno sangat luas, dan masih ada jalan yang sangat panjang sebelum seseorang dapat mencapai pegunungan Bell Toll tempat Blaze Dragon Dao berada. Perjalanan itu tidak akan seberbahaya melintasi benua gelombang primordial, tetapi itu jelas tidak akan berjalan mulus. Mengingat basis kultivasi tahap transformasi dewa miliknya, mencoba perjalanan sendirian akan sangat berisiko, dan bahkan kecelakaan sekecil apapun di sepanjang jalan dapat mengakibatkan kematiannya. Meski penampilannya lemah, Bai Suyuan adalah gadis yang pandai berhayal, dan Han Li tidak punya alasan untuk menolak permintaannya. Setelah merenung sejenak, Han Li berkata, jika kau sudah memutuskan, maka aku pasti bisa membawamu bersamaku. Namun, begitu kita mencapai Blaze Dragon Dao, permintaanmu akan terpenuhi, jadi jangan berharap lebih dariku. Benarkah? Terima kasih banyak. Aku sudah sangat berterima kasih karena kau bersedia membawaku ke sana, aku tidak akan berani merepotkanmu untuk hal lain, Senior Li, kata Bai Suyuan sambil tersenyum lebar. Han Li tidak membuang waktu untuk berkata apa-apa setelah mendengar ini, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan perahu giok putih berbentuk seperti burung terbang sebelum melayang di atasnya. Ini adalah harta karun roh tingkat atas yang ditemukannya di gudang harta karun Fang Pan, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi harta karun immortal. Bai Suyuan pun bergegas naik ke atas perahu sebelum duduk. Senyumnya kemudian memudar saat ia memasang ekspresi serius dan bersumpah, aku akan mengingat semua yang telah kau lakukan untukku, Senior Li. Han Li tidak memberikan respons apapun saat ia melepaskan segel mantra, dan perahu giok itu segera mulai bersinar dengan cahaya putih terang sebelum melesat cepat ke kejauhan. Pegunungan Bell Toll terletak di atas sistem pembuluh darah spiritual yang sangat besar, sehingga ki asal dunia di daerah itu sangat melimpah. Oleh karena itu, meskipun iklim di sini cukup dingin, pegunungan itu masih penuh dengan tanaman hijau yang subur, dan banyak sekali binatang spiritual dan tanaman herbal spiritual dapat ditemukan di wilayah itu. Pegunungan itu begitu luas hingga membentang hampir setengah dari seluruh benua awan kuno, dan semua gunung di dalamnya sangat tinggi dan curam, menjulang lurus ke langit. Selain itu, gunung-gunung itu diselimuti oleh sejenis kabut biru sepanjang tahun, yang memberi kesan misterius dan mistis. Suara keras yang aneh akan bergema secara berkala di seluruh pegunungan tersebut sepanjang tahun, dan suaranya sangat mirip dengan bunyi lonceng, sehingga pegunungan tersebut diberi nama demikian. Rupanya, suara-suara tersebut berasal dari aktivitas lempeng tektonik yang terjadi di dalam bumi di bawah jajaran pegunungan tersebut. Pegunungan Bell Toll merupakan tempat yang cukup terkenal, namun kalah pamor dibandingkan dengan Blaze Dragon Dao yang sangat terkenal di seluruh Northern Glacial Immortal Region. Blaze Dragon Dao merupakan salah satu sekte tertua di seluruh Northern Glacial Immortal Region, dan pendirinya adalah seorang pria bergelar Daoist Master Blaze Dragon. Sejak didirikan, Blaze Dragon Dao selalu menjadi sekte nomor 1 di benua awan kuno, dan pada titik ini, kekuatannya telah menyebar ke seluruh benua. Sekte ini adalah rumah bagi banyak murid yang luar biasa, dan bahkan dalam konteks seluruh wilayah Immortal Glacier Utara, sekte ini berada di antara segelintir sekte teratas. Di sekitar wilayah tengah pegunungan Bell Toll berdiri sebuah gunung besar di dekat tepi pegunungan tersebut. Gunung itu menjulang tinggi hingga ke awan, dan alun-alun giok putih yang luas telah dibangun di tengah gunung. Serangkaian gedung tinggi terletak di alun-alun, dan sebagian besar berwarna putih, memancarkan cahaya terang yang memungkinkannya terlihat jelas bahkan dari jarak ratusan kilometer. Ini adalah salah satu gunung terluar dari Blaze Dragon Dao, dan umumnya digunakan untuk menampung pengunjung. Karena reputasi Blaze Dragon Dao yang gemilang, tempat ini menerima banyak sekali pengunjung, jadi ada beberapa lusin lokasi akomodasi semacam itu yang tersebar di seluruh pegunungan Bell Toll. Pada saat ini, ada beberapa pengikut Blaze Dragon Dao tengah mengobrol satu sama lain sambil berdiri di paviliun penyambutan di alun-alun. Murid-murid ini semuanya berada pada tahap transformasi dewa, dan masing-masing dari mereka memiliki wajah seekor naga dengan sepasang sayap dan satu tanduk di kepalanya yang disulam di lengan baju mereka. Berapa banyak rombongan pengunjung yang telah kita terima selama beberapa hari terakhir? Seorang pemuda jangkung dan kurus bertanya sambil tersenyum. Sudah 25 angkatan. Apa yang bisa kukatakan? Blaze Dragon Dao kami memiliki reputasi yang sangat baik sehingga orang-orang berbondong-bondong datang ke sini dari seluruh benua. Seorang pria bertubuh agak gemuk menjawab dengan senyum bangga di wajahnya. Menyambut tamu-tamu ini adalah pekerjaan yang membosankan.
Aku hanya ingin giliranku segera berakhir, seorang wanita muda cantik berambut ungu mengeluh dengan ekspresi kesal. Saya mengerti kekesalanmu, Junior Marshal Sister Yin. Kamu telah mencapai puncak tahap transformasi dewa, jadi kamu akan segera mencoba menerobos ke tahap tempering spasial. Ini memang waktu yang tidak tepat bagimu untuk menjalankan tugas penyambutan tamu. Bagaimana persiapanmu untuk terobosan itu? Tanya pemuda kurus itu. Aku sudah melakukan beberapa persiapan, tapi kurasa peluang keberhasilanku hanya sekitar 30%, jawab wanita muda berambut ungu itu sambil mengernyitkan alis. Jangan berkecil hati, suster murid muda. Menyambut tamu tidak selalu membuang-buang waktu. Jika Anda bertemu dengan seorang senior yang murah hati dan memastikan bahwa mereka menerima sambutan yang memuaskan, mungkin mereka akan bersedia memberi Anda beberapa batu roh. Secara khusus, seseorang secantik Anda memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menerima hadiah seperti itu daripada pria seperti kita, kata pria gemuk itu sambil tersenyum. Mata wanita muda berambut ungu itu sedikit berbinar saat mendengar ini. Benarkah? Tepat pada saat ini, setitik cahaya putih muncul di cakrawala jauh, dan dengan cepat mendekati pegunungan Beltol. Saat setitik cahaya putih itu semakin mendekati pegunungan, ternyata itu adalah perahu giok putih. Seorang pria paruh baya berkulit kuning berdiri di atas perahu, ditemani seorang wanita muda cantik dalam gaun putih panjang. Keduanya tidak lain adalah Han Li dan Bai Suyuan, dan mereka akhirnya tiba di sini setelah melakukan perjalanan selama beberapa tahun. Jadi ini adalah pegunungan Beltol, ki asal dunia di sini sangatlah melimpah, Han Li berkomentar sambil mengangguk setuju. Secercah kerinduan pun tampak di mata Bai Suyuan, dia tampak sangat gembira, namun kemudian dia segera menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Alih-alih langsung turun ke pegunungan, ekspresi merenung muncul di wajah Han Li. Meskipun Bai Suyuan telah memberitahunya bahwa token naga api akan cukup baginya untuk bergabung dengan Dao Naga Api, dia masih harus berpikir tentang cara memanfaatkan token itu sebaik-baiknya. Idealnya, dia akan meminta seseorang di Blaze Dragon Dao untuk memberikan rekomendasi untuknya. Han Li tidak tahu apa-apa tentang Blaze Dragon Dao, tetapi ini bukanlah tugas yang sulit untuk diselesaikan. Yang ia perlukan hanyalah waktu untuk perencanaan. Kilatan kecerdasan terpancar di mata Bai Suyuan saat dia berkata, Senior Li, kalau kamu sedang mempertimbangkan bagaimana cara berkenalan dengan seseorang di Blaze Dragon Dao, maka aku yakin aku bisa membantumu. Apa usulmu? Tanya Han Li sambil menoleh ke Bai Suyuan. Dia tidak terlalu terkejut bahwa dia berhasil menebak niatnya. Selama beberapa tahun terakhir bepergian bersama, dia telah mengenal Bai Suyuan dengan cukup baik. Basis kultivasinya tidak perlu diperhatikan, tetapi dia sangat cerdas dan jeli, seringkali mampu memahami pikiran dan niatnya dari informasi yang sangat terbatas. Akibatnya, dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya sepanjang 2 hingga 3 tahun terakhir perjalanan mereka. Kebetulan sekali leluhur klan Bai kita punya teman baik bernama Qi Liang di Blaze Dragon Dao. Dia adalah sesepuh sekte dalam, dan leluhur kita pernah berkata bahwa jika ada orang di klan kita yang ingin bergabung dengan Blaze Dragon Dao di masa depan, maka kita bisa mencari Qi Liang untuk menjaga kita. Sudah beberapa ribu tahun sejak leluhur kita menghilang, jadi aku tidak yakin apakah dia masih bersedia membantu kita, tetapi setidaknya kita harus bisa meminta audiensi dengannya, jelas Bai Suyuan. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, rekan Daois Bai, jawab Han Li sambil mengangguk. Sama sekali tidak masalah, Senior Li. Anda telah menjaga saya sepanjang perjalanan kita menuju Blaze Dragon Dao, ini adalah hal yang paling tidak dapat saya lakukan untuk Anda. Namun, suara Bai Suyuan melemah saat raut wajahnya tampak ragu-ragu. Ada apa? Tanya Han Li. Maafkan aku karena mencampuri urusan pribadimu, tapi kurasa penampilanmu saat ini bukanlah penampilanmu yang sebenarnya, benar kan, Senior Li? Bai Suyuan bertanya dengan nada ragu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia bertanya, apa maksudmu dengan itu, rekan Daois Bai? Selama beberapa tahun terakhir, aku sudah sedikit memahami kepribadianmu. Kau sangat berhati-hati dalam hal lain, tetapi kau sama sekali tidak berusaha menyembunyikan penampilanmu, dan itu memberitahuku bahwa ini kemungkinan besar bukanlah penampilanmu yang sebenarnya. Selain itu, sebagai anggota Transient Guild, aku tahu bahwa topeng-topeng ini dapat memberikan penyamaran yang sangat efektif, Bai Suyuan menjelaskan sambil tersenyum tipis. Seperti yang kuduga, trik-trik kecilku ini tidak cukup untuk membodohimu. Kecerdasanmu sungguh tak tertandingi, rekan Daois Bai, puji Han Li sambil tersenyum. Kau terlalu baik, Senior Li. Kalau bukan karena aku sudah lama berada di sisimu, aku tidak akan bisa menebak dengan tepat. Kalau kau ingin bergabung dengan Blaze Dragon Dao, kau harus menyingkirkan penyamaranmu. Topeng-topeng dari persekutuan sementara dapat menipu sebagian besar kultivator, tetapi dikatakan bahwa di sini ada 13 penguasa Dao tahap Immortal Emas di Dao Naga Api, dan penguasa Dao pertama dikatakan telah mencapai puncak tahap Immortal Emas dan berada di puncak tahap Zenith Tinggi.
Aku ragu penyamaran yang dibuat oleh topeng-topeng persekutuan sementara akan mampu menipu mereka. Jika kalian ketahuan, kalian tidak hanya akan dilarang bergabung dengan sekte, ada kemungkinan kalian bahkan akan dianggap sebagai mata-mata dari sekte musuh, kata Bai Suyuan dengan ekspresi serius. Han Li terdiam sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban sambil membuat segel tangan, kembali ke wujud aslinya di tengah kilatan cahaya redup. Pandangan Bai Suyuan sejenak tertuju pada penampilan Han Li yang sama sekali biasa-biasa saja, lalu dia mengerutkan bibirnya sedikit sambil menarik kembali pandangannya. Perahu giok putih itu terus terbang maju atas perintah Han Li, dengan cepat mencapai gunung di depan sebelum turun ke alun-alun. Setelah Bai Suyuan turun dari perahu, Han Li menyimpannya, dan mereka berdua berdiri berdampingan di alun-alun. Para murid yang bertugas menyambut tamu sudah melihat mereka dari jauh, dan mereka mendekati duo Han Li saat salah satu dari mereka berkata, "Selamat datang di Blaze Dragon Dao. Bolehkah saya bertanya apa urusan kalian di sini?" Para murid segera dapat mengetahui bahwa Han Li memiliki basis kultivasi yang jauh lebih unggul daripada mereka, tetapi meskipun demikian, mereka semua tersenyum santai dan tidak tampak merasa terintimidasi atau rendah diri sedikitpun. "Kami datang ke sini dengan maksud untuk mengunjungi Tetua Qi Liang. Apakah dia ada di sekte sekarang?" Han Li bertanya sambil memperlihatkan sedikit aura tahap immortal sejati miliknya, dan para kultivator Blaze Dragon Dao di hadapannya menggigil bersama-sama menghadapi auranya, tetapi untungnya, aura itu hanya terlihat sesaat sebelum ditarik kembali. "Tolong beritahu Tetua Qi tentang kedatangan kami." Han Li menjentikan jarinya di udara sambil berbicara, melepaskan beberapa pil tahap transformasi dewa yang berharga. Pil-pil ini semuanya diperoleh dari harta karun penyimpanan para kultivator yang pernah dibunuhnya di masa lalu, dan pil-pil itu tidak berguna baginya, jadi dia tentu saja senang memberikannya sebagai hadiah kepada para kultivator Dao Naga Api ini. Kelompok kultivator di hadapannya menyalurkan indera spiritual mereka pada pil-pil itu, dan mereka tidak mampu lagi mempertahankan ketenangan mereka saat ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Pil-pil yang tidak berguna ini bagi Han Li merupakan harta yang tak ternilai bagi para pengikutnya. Bahkan pil yang layak dikonsumsi oleh para kultivator jiwa baru lahir dapat dijual di pasaran dengan imbalan batu roh yang cukup untuk menutupi kebutuhan kultivasi mereka dalam waktu lama, apalagi pil-pil yang layak dikonsumsi oleh para kultivator transformasi dewa. Di antara para murid, pemuda kurus itu lebih terkendali, dan dia menangkupkan tinjunya dengan hormat sambil berkata, "Anda terlalu baik, senior. Tetua Qi yang bertugas di Istana Bintang Surgawi, jadi dia selalu hadir di sekte. Bolehkah saya bertanya nama Anda, senior? Dan juga, apakah Anda punya token yang bisa kami berikan kepada Tetua Qi?" "Namaku Li Feiyu, dan ini Bai Suyuan." Dalam hal token, Han Li menoleh ke Bai Suyuan sambil berbicara. "Silakan sampaikan ini kepada Tetua Qi dan dia akan tahu siapa kita." Bai Suyuan mengeluarkan liontin giok berbentuk 5 lingkaran merah dan memberikannya kepada pemuda kurus itu sambil berbicara. "Begitu ya? Aku akan segera memberitahu Tetua Qi tentang kedatanganmu, Senior Li. Namun, aku harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku tidak dapat menjamin apakah Tetua Qi akan setuju untuk menemuimu atau tidak," kata pemuda kurus itu sambil menerima liontin giok itu. "Tentu saja," jawab Han Li sambil mengangguk. Maka, pemuda kurus itu pamit sebelum bergegas menuju ke suatu istana di sekte tersebut. "Senior Li, rekan Daois Bai, silakan kemari dan beristirahat di aula samping," kata lelaki yang agak gempal itu dengan nada penuh hormat, lalu menuntun Han Li dan Bai Suyuan ke sebuah paviliun yang dibangun di tengah gunung. Paviliun itu terletak di hutan bambu, dan cahaya matahari masuk melalui celah-celah daun bambu, sehingga menghasilkan bayangan yang indah di bangunan itu. Bagian dalam paviliun itu sejuk dan rapi, dan semua perabotan di dalamnya jelas telah dipilih dengan cermat, sehingga menghadirkan pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. "Mohon tunggu di sini sebentar. Tetua Qi adalah tetua sekte dalam, jadi mungkin perlu waktu untuk menghubunginya," kata pria gemuk itu dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, lalu menawarkan 2 cangkir teh roh. Han Li mengangguk sebagai jawaban dan meletakkan teh roh di atas meja di sampingnya, sementara Bai Suyuan mulai menyeruput tehnya, menikmatinya dengan penuh minat. Pria gemuk itu tetap berada di aula bersama Han Li dan Bai Suyuan, dan tak lama kemudian, hampir setengah hari telah berlalu. Meski menunggu lama, Han Li tetap sabar, meluangkan waktu untuk merenungkan situasi yang dihadapinya. Sewaktu bepergian ke Blaze Dragon Dao, dia secara berkala mendeteksi keberadaan Daois Shi dan pedang Azur Bambo Cloud Swarm miliknya. Yang membuatnya gembira, semakin dekat ia ke pegunungan Beltol, semakin jelas ia mampu merasakan harta karun yang hilang itu, yang menunjukkan kepadanya bahwa harta karun itu kemungkinan besar berada di pegunungan Beltol. Jika dia ingin mendapatkannya kembali, maka dia harus bergabung dengan Blaze Dragon Dao terlebih dahulu. Tujuan utama Han Li datang ke Blaze Dragon Dao adalah untuk mendapatkan kembali harta karunnya yang hilang, dan dia juga ingin membaca kitab suci sekte tersebut yang berkaitan dengan hukum waktu untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu dari kitab-kitab tersebut.
Meskipun dia mampu memanifestasikan kristal yang juga berisi kekuatan hukum waktu dengan menggunakan botol pengendali langitnya, kristal tersebut tidak memiliki tujuan lain selain mempercepat proses avatar Dewa Bumi untuk memperoleh air berat, dan dia tidak dapat memperoleh apapun dari kristal tersebut. Sebagai salah satu dari 3 hukum terpenting, hukum waktu sangatlah mendalam, dan mengingat bakatnya, sungguh tidak masuk akal untuk berpikir bahwa ia dapat menguasai hukum waktu kecuali ia memiliki sedikit keberuntungan besar di pihaknya. Sebaliknya, sekte-sekte ini telah mempelajari hukum-hukum waktu selama jutaan, bahkan puluhan juta tahun, dan tidak kekurangan individu-individu berbakat luar biasa yang muncul dari sekte-sekte ini selama masa ini, jadi mereka pasti telah mengembangkan beberapa wawasan yang berharga. Tentu saja, jika ternyata mustahil baginya untuk mengakses kitab suci yang diinginkannya, maka ia tidak akan memaksakannya. Waktu adalah hal terpenting baginya, dan ia tidak mampu menyia-nyiakannya. Mengingat betapa luasnya Northern Glacial Immortal Region, ia akan selalu dapat menemukan hal lain. Ini adalah proses berpikir awalnya, tetapi selama perjalanan ke pegunungan Beltol, dia telah mempelajari beberapa hal tentang Blaze Dragon Dao dari Bai Suyuan yang telah meyakinkannya untuk mengubah pikirannya. Blaze Dragon Dao memiliki sejarah panjang dan fondasi yang luas, yang menjadi rumah bagi banyak kitab suci immortal bermutu tinggi dari semua jenis. Yang terpenting, tidak ada rasa benci terhadap orang luar. Sangat sulit bagi kultivator pengembara seperti Han Li untuk bergabung dengan Blaze Dragon Dao, tetapi jika ia berhasil bergabung dengan sekte tersebut, maka ia akan diberikan kebebasan dan otonomi yang tinggi, dan itu merupakan prospek yang sangat menggiurkan baginya. Beberapa waktu telah berlalu sejak kepulangannya ke alam immortal, dan selain beberapa tahun pertama yang dihabiskannya di Laut Angin Hitam, dia telah bepergian di sisa waktunya, jadi dia tidak dapat meluangkan waktu untuk berkultivasi. Laut Angin Hitam adalah tempat yang relatif aman, namun sangat kekurangan sumber daya, bahkan tidak ada satupun kitab suci immortal tingkat tinggi yang dapat ditemukan. Ada berbagai macam sumber daya kultivasi yang tersedia di Blaze Dragon Dao, dan kebebasannya tidak akan terlalu dibatasi di sini, jadi ini adalah tempat yang ideal baginya untuk tinggal untuk sementara waktu. Berkat kekuatannya sebagai dewa immortal dan seni kultivasi tertentu yang dikuasainya di alam bawah, seperti seni iblis sejati asalnya, dia mampu menghadapi beberapa kultivator pengembara tahap dewa immortal sejati awal dan menengah dengan baik. Namun, melawan dewa sejati yang telah memperoleh kekuatan hukum masih merupakan perjuangan yang cukup berat baginya. Lagi pula, ia tidak bisa berharap untuk selalu beruntung seperti yang ia lakukan terhadap Fang Pan. Sebagaimana tersirat dari nama mereka, dewa sejati adalah mereka yang immortal, namun mereka bukannya tidak bisa dihancurkan, dan mereka juga bisa binasa, hanya saja bukan karena sebab alamiah. Oleh karena itu, ia membutuhkan lebih banyak kekuatan jika ingin memantapkan kedudukannya di alam immortal. Masalahnya adalah ia bahkan tidak memiliki seni kultivasi immortal yang sesuai, jadi ia masih terjebak di tahap immortal sejati awal. Tepat saat pikiran-pikiran itu terlintas di benak Han Li, suara langkah kaki terdengar dari luar, dan dia pun segera membuka matanya dan mendapati pemuda kurus yang sama dari sebelumnya menemani seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an ke dalam ruangan. Pria itu mengenakan jubah putih panjang, dan ada ekspresi berwibawa di wajahnya yang persegi. Wajahnya biasa saja, tetapi ada kilatan tajam dan menusuk di matanya. Yang paling penting darinya adalah auranya yang luas, yang menunjukkan bahwa ia juga seorang kultivator immortal sejati. Han Li bangkit berdiri, dan Bai Suyuan buru-buru bangkit dari kursinya juga. Pria berwajah persegi itu memegang liontin giok berbentuk 5 lingkaran milik Bai Suyuan, dan dia melirik kedua orang di ruangan itu, menatap Han Li sejenak sambil berkata, "Namaku Qi Liang. Bolehkah aku bertanya bagaimana kau bisa menemukan tanda milik tetua Bai Fengyi ini?" Bai Fengyi adalah kepala keluarga klan saya, Senior Qi. Nama saya Bai Suyuan, dan saya adalah keturunan dari kepala keluarga Bai. Bai Suyuan menjelaskan sambil membungkuk hormat ke arah Qi Liang. "Begitu ya, kalau begitu siapakah rekan Daois Li ini?" Qi Liang bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke Han Li. "Saya hanyalah seorang kultivator keliling yang menemani rekan Daois Bai ke Blaze Dragon Dao. Merupakan suatu kehormatan untuk berkenalan dengan Anda, rekan Daois Qi," kata Han Li sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. "Kehormatan ini milikku sepenuhnya, rekan Daois Li." "Silakan duduk," kata Qi Liang sambil membalas hormat Han Li. Pemuda kurus itu membawakan mereka bertiga cangkir teh spirit segar, lalu membungkuk hormat sebelum meninggalkan ruangan itu. "Di mana saudara Bai sekarang, Suyuan? Apakah dia baik-baik saja? Jika aku tidak salah ingat, sudah beberapa ribu tahun sejak dia meninggalkan sekte, dan tidak ada kabar tentangnya sama sekali sejak saat itu," kata Qi Liang. "Sayangnya, kami juga belum mendengar kabar dari leluhur kami, sejak kepergiannya beberapa ribu tahun yang lalu, jadi aku tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana kondisinya saat ini," jawab Bai Suyuan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Qi Liang tampak agak terkejut mendengar ini.
Maksudmu, saudara Bai tidak pernah kembali ke klannya? Bai Suyuan bisa merasakan bahwa Qi Liang sepertinya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya, dan dia buru-buru bertanya, Senior Qi, apakah Anda tahu persis untuk tujuan apa patriark kita terakhir kali meninggalkan sekte? Jika ingatanku benar, saudara Bai meninggalkan sekte untuk menjalankan misi tertentu. Tidak perlu terlalu khawatir, Suyuan. Lampu jiwa asal milik saudara Bai di sekte kita tetap menyala selama ini, jadi mungkin dia hanya tertunda karena beberapa hal. Bagi orang seperti saudara Bai dan aku, beberapa ribu tahun bukanlah waktu yang lama. Mungkin dia akan segera kembali, Qi Liang menghibur. Bai Suyuan sangat gembira mendengar ini, dan ekspresi gembira muncul di matanya. Benarkah itu? Hebat sekali. Sementara itu, Han Li duduk di pinggir dengan diam, tidak ikut ambil bagian dalam pembicaraan. Suyuan, bolehkah aku bertanya mengapa kau datang ke Blaze Dragon Dao bersama dengan rekan Daois Li? Qi Liang bertanya sambil melirik ke arah Han Li dan yang lainnya. Bai Suyuan dan Han Li saling bertukar pandang, lalu Han Li memberi isyarat kecil, mengisyaratkan agar Bai Suyuan berbicara terlebih dahulu. Saya sangat mengagumi Blaze Dragon Dao sejak saya masih kecil, dan saya datang ke sini pada kesempatan ini dengan harapan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Saya tahu bahwa saat ini kita tidak berada di masa penerimaan murid sekte tersebut, jadi saya ingin merepotkan Anda untuk mengirimkan rekomendasi untuk saya. Saya telah menyiapkan hadiah-hadiah ini sebagai tanda ketulusan saya, mohon terimalah, Senior Qi. Bai Suyuan bangkit berdiri dan membungkukkan badan dalam-dalam sambil berbicara, lalu mengeluarkan harta karun simpanan yang baru saja diletakkannya ke atas meja di sebelah Qi Liang. Ekspresi tidak senang muncul di wajah Qi Liang saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan kekuatan tak terlihat yang mengangkat tubuh Bai Suyuan ke posisi tegak lagi. Saudara Bai dan aku adalah teman yang sangat dekat, bagaimana mungkin aku menerima hadiah darimu untuk masalah sepele seperti itu? Singkirkan itu sekarang juga. Bai Suyuan tidak memaksa Qi Liang untuk menerima hadiahnya, dia menyimpan harta karun itu dengan hati-hati sambil berkata, kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, Senior Qi. Saya dapat mengajukan rekomendasi untuk Anda, tetapi prasyarat untuk perekrutan murid di Blaze Dragon Dao sangat ketat. Jika bakat Anda ternyata kurang, maka saya khawatir tidak ada yang dapat saya lakukan, kata Qi Liang. Tentu saja. Jika bakatku kurang, maka itu berarti aku tidak ditakdirkan untuk melangkah lebih jauh di jalur kultivasi, dan aku tentu tidak akan berani menyalahkanmu untuk apapun, Senior Qi, Bai Suyuan segera menjawab. Qi Liang mengangguk sebagai jawaban, lalu melirik Han Li, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia ingin tahu tujuan Han Li mengunjungi Blaze Dragon Dao juga. Tujuan saya mengunjungi Blaze Dragon Dao sama dengan tujuan rekan Daois Bai. Saya juga ingin bergabung dengan Blaze Dragon Dao, dan saya ingin tahu apakah Anda dapat mengajukan rekomendasi untuk saya juga. Apapun hasilnya, saya pasti akan memberi kompensasi atas usaha Anda, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Alis Qi Liang berkerut sedikit saat mendengar ini. Meskipun dia telah memberitahu Bai Suyuan bahwa dia tidak bisa menjamin masuknya dia ke dalam Blaze Dragon Dao, dia telah memeriksa sekilas akar spiritualnya tadi, jadi dia tahu bahwa mengingat bakatnya, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Akan tetapi, Han Li adalah seorang kultivator immortal sejati, dan jika dia bergabung dengan Blaze Dragon Dao, maka itu pasti bukan sebagai murid. Persyaratan Blaze Dragon Dao untuk merekrut kultivator immortal sejati asing selalu jauh lebih ketat daripada persyaratan untuk merekrut murid, jadi pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan terhadap identitas, latar belakang, dasar kultivasi, dan bakat Han Li. Jika Han Li ditemukan kurang dalam satu hal tersebut, maka Qi Liang akan dihukum oleh sekte karena menyerahkan rekomendasi untuknya tanpa melakukan uji tuntas. Han Li dapat melihat bahwa Qi Liang merasa ragu untuk menerima permintaannya, jadi dia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan token naga api sambil berkata, tenang saja, rekan Daois Qi. Saya mungkin seorang kultivator keliling, tetapi saya belum pernah melakukan kejahatan keji di masa lalu, dan saya membawa token ini. Yang saya butuhkan hanyalah Anda untuk mengirimkan sedikit rekomendasi untuk saya. Itu adalah token naga api, seru Qi Liang sambil berdiri, lalu menoleh ke Bai Suyuan dengan ekspresi terkejut. Benar sekali. Itu adalah Blaze Dragon Token yang sama persis dengan milik patriark kita sebelumnya. Baru-baru ini, klan Bai kita mengalami krisis yang sangat parah, dan hanya berkat Senior Li kita dapat menghindari krisis itu, jadi aku memberinya Blaze Dragon Token sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan klan kita, jelas Bai Suyuan. Begitu ya? Kalau rekan Daois Li memang telah menyelamatkan seluruh klan Bai, maka dia pasti pantas mendapatkan token naga api. Silakan ikut denganku, jawab Qi Liang sambil mengangguk sambil berbalik untuk meninggalkan pavilion. Han Li dan Bai Suyuan mengikutinya ke aula biru di dekatnya, di atas pintu masuknya tergantung sebuah plakat bertuliskan, Pavilion Teleportasi.
Dao naga api kita sangat besar sehingga akan sangat merepotkan untuk mencapai tempat-tempat tertentu dengan pesawat. Oleh karena itu, pavilion teleportasi ini telah didirikan di semua tempat penting di sekte ini, jelas Qi Liang. Seperti yang diharapkan dari sekte nomor 1 di benua awan kuno, puji Han Li dengan sepenuh hati. Saat melangkah ke pavilion, Han Li menemukan bahwa ruang di dalamnya tidak terlalu besar, dan hanya ada satu susunan teleportasi kecil di tengah ruangan, dikelilingi oleh susunan pilar batu. Di samping itu, ada pula seorang pria paruh baya yang kira-kira berada di tahap transformasi dewa berdiri di samping susunan tersebut, dan dia buru-buru membungkuk hormat saat melihat Qi Liang. Kirim kami ke istana mewah, perintah Qi Liang setelah mereka bertiga berhasil masuk ke dalam susunan teleportasi. Ya, lelaki paruh baya itu buru-buru menjawab sambil mengangguk, lalu melantunkan mantra sebelum melepaskan semburan cahaya putih dari telapak tangannya. Saat susunan teleportasi mulai beroperasi, hamparan cahaya putih yang menyilaukan muncul dan menelan trio Han Li. Lingkungan di sekitar mereka menjadi kabur sejenak, dan sesaat kemudian, mereka muncul di aula biru luas lainnya. Ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi dalam hati, dia merasa sangat tercengang. Karena telah berkali-kali menggunakan susunan teleportasi setelah tiba di alam immortal, dia dapat memperkirakan jarak teleportasi berdasarkan waktu yang dibutuhkan, dan dia telah menentukan bahwa jika dia terbang pada jarak yang sama dengan jarak yang baru saja mereka teleportasi, maka akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Untuk pertama kalinya, dia diberi gambaran kasar tentang seberapa besar Blaze Dragon Dao itu. Betapa besarnya tempat ini, Han Li bergumam dalam hati. Beberapa saat kemudian, trio Han Li muncul dari pavilion teleportasi. Aula teleportasi ini terletak di puncak gunung yang sangat tinggi, dan di dekatnya juga ada pavilion besar, tetapi pavilion ini beberapa kali lebih besar dari plaza penyambutan tamu. Seluruh alun-alun itu dilapisi batu giok putih, yang memancarkan kilau putih cemerlang, disertai jejak kabut putih. Saat berjalan di alun-alun, orang bisa melihat semua gunung di dekatnya yang berada di bawah kaki mereka, memberi kesan bahwa mereka adalah penguasa yang menguasai segalanya. Ada sebuah tempat besar yang melayang di udara di atas alun-alun, dan setengahnya tersembunyi di dalam awan, membuatnya tampak seperti kota surgawi. Di atas pintu masuk istana terdapat sebuah plakat emas yang di atasnya tertulis kata-kata, Istana Mewah, dengan huruf-huruf emas yang mengalir. Istana Mewah adalah tempat sekte kami menguji akar spiritual dan bakat mereka yang ingin bergabung dengan sekte. Istana ini diawasi oleh wakil penguasa Dao, jadi berhati-hatilah dalam bertindak dan berbicara saat kita berada di dalam, Qi Liang memperingatkan. Han Li mengangguk sedikit saat mendengar ini. Menurut pengetahuannya, Dao Naga Api berbeda dari sekte biasa karena tidak memiliki master sekte. Sebaliknya, sekte tersebut diawasi oleh 13 penguasa Dao tahap immortal emas yang bergiliran. Di bawah 13 penguasa Dao tersebut terdapat 36 wakil penguasa Dao, yang semuanya dikatakan berada di puncak tahap immortal sejati. Terlebih lagi, para wakil penguasa Dao ini bukan hanya dewa sejati biasa. Sebaliknya, mereka semua telah menguasai kekuatan hukum, jadi mereka jauh lebih kuat daripada rata-rata dewa keliling dengan basis kultivasi yang sama. Tenang saja, rekan Daois Qi, sahut Han Li, dan Bai Suyuan pun membalas dengan ramah. Ketika mereka berbicara, mereka bertiga sudah turun ke tanah di depan istana terapung. Gerbang istana di depan tertutup rapat, dan sepasang murid muda berdiri di kedua sisi gerbang. Kedua murid muda itu buru-buru membungkuk hormat ke arah Qi Liang, yang bertanya kepada mereka, apakah wakil Dao Lord Xiong ada di dalam? Ya, tapi saat ini dia sedang berkultivasi dalam pengasingan, dan dia melarang kami mengganggunya, salah satu murid muda menjawab dengan ekspresi agak canggung. Alis Qi Liang sedikit berkerut setelah mendengar ini. Apakah dia memberitahumu kapan dia akan mengakhiri pengasingannya? Tidak, jawab sang murid. Qi Liang merenungkan situasi itu dalam diam sejenak, lalu berkata, tolong beritahu dia tentang kedatangan kita, dan katakan padanya bahwa aku datang kepadanya dengan masalah penting. Ekspresi enggan tampak di wajah kedua murid itu, tetapi setelah bertukar pandang, salah satu dari mereka mengeluarkan lencana putih sebelum mengkomunikasikan sesuatu ke dalamnya. 15 menit penuh berlalu sebelum kilatan singkat cahaya putih muncul pada lencana. Wakil Dao Lord Xiong telah mengundang Anda untuk masuk, murid itu memberitahu dengan suara lega, lalu membacakan mantra, dan gerbang istana perlahan terbuka. Ayo pergi. Qi Liang memimpin jalan ke dalam istana, dan bagian dalamnya sangat luas, dengan luas beberapa ribu kaki. Ada lusinan pilar batu biru berdiri di sekeliling istana, yang masing-masing pilarnya memiliki patung binatang yang melingkarinya, termasuk yang menggambarkan makhluk seperti naga divine, phoenix biru, harimau putih, dan kilin. Mulut binatang buas itu semuanya diarahkan ke sebuah panggung batu berwarna biru tua yang menyerupai altar, yang berdiri di tengah-tengah aula.
Itu adalah sebuah platform melingkar yang luasnya lebih dari 100 kaki, dengan banyak sekali rune yang sangat rumit tertulis di atasnya, juga diagram yang dibentuk oleh bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memberikan keseluruhan platform itu penampilan yang sangat dalam. Di bagian paling belakang aula terdapat panggung putih tinggi, di atasnya duduk seorang pria setengah baya bertubuh pendek dan gemuk yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Ada kumis tipis di atas bibir atasnya, dan alih-alih jubah putih yang biasa dikenakan oleh para pengikut Blaze Dragon Dao, ia mengenakan jubah emas mewah dengan topi emas di kepalanya, membuatnya tampak seperti pedagang kaya dari dunia fana. Lelaki itu memasang ekspresi agak kesal, tampaknya tidak senang dengan kenyataan bahwa kultivasinya telah terganggu. "Salam, Wakil Dao Lord Xiong," sapa Qiliang sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Han Li melirik lelaki di peron, dan pupil matanya langsung sedikit mengecil. Pria itu sangat sederhana baik dari penampilan maupun perawakannya, tetapi dia memancarkan aura yang sangat kuat yang jauh melampaui aura Fang Pan dan binatang laut gurita itu. Han Li tak dapat menahan diri untuk tidak terkesan dengan aura luar biasa pria itu, lalu dia dan Bai Suyuan mengikuti contoh Qiliang, masing-masing memberi hormat kepada wakil penguasa Dao. Wakil Dao Lord Xiong bahkan tidak melirik Han Li dan Bai Suyuan saat dia bertanya, "Apa masalah penting yang kalian bicarakan, Tetua Qi? Tidak bisakah kalian menungguku menyelesaikan pengasinganku sebelum meminta pertemuan? Saya minta maaf karena mengganggu kultivasi Anda, Wakil Dao Lord Xiong. Saya adalah rekan Daois Li, dan dia membawa token naga api dengan maksud untuk bergabung dengan sekte kami, jadi saya tidak punya pilihan selain datang kepada Anda," Qiliang menjelaskan dengan ekspresi meminta maaf. Ekspresi Wakil Dao Lord Xiong sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, "Begitu. Tunjukkan padaku token naga api milikmu." Han Li telah memanggil token itu ke dalam genggamannya, dan Wakil Dao Lord Xiong membuat gerakan memanggil untuk menarik token itu ke arahnya. Ini memang token naga api yang asli, Wakil Dao Lord Xiong menyimpulkan setelah pemeriksaan singkat, dan baru kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Pada saat yang sama, kilatan samar melintas di matanya, seolah-olah dia mencoba melihat langsung ke arah Han Li. Di bawah tatapan tajam dan mengganggu dari Wakil Dao Lord Xiong, Han Li merasa seolah-olah ada bilah pisau yang menyapu seluruh tubuhnya, mengakibatkan sensasi sedikit menyakitkan. Alisnya berkerut sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wakil Dao Lord Xiong kemudian menarik kembali pandangannya sambil merapal mantra dan memberi instruksi, "Naiklah ke panggung revolusi immortal untuk menguji bakatmu." Semua lusinan pilar batu di aula itu bergetar sedikit bersamaan sebelum melepaskan cahaya biru yang menyilaukan, dan seolah-olah semua binatang roh yang terukir di pilar itu telah hidup kembali. Semburan cahaya biru keluar dari mulut binatang roh yang terukir pada patung sebelum menghilang ke dalam platform batu bundar di tengah aula. Semua runi di panggung batu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk bola cahaya semi-transparan, yang di atasnya terdapat bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti cahaya bintang yang berkedip tanpa henti. "Silakan, rekan Daois Li," kata Qiliang sambil menoleh ke arah Han Li. Han Li mengangguk sebagai jawaban, lalu melangkah menuju ke panggung batu, dan semburan panas besar langsung naik dari panggung sebelum menyerbu tubuhnya. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna-warna berbeda langsung muncul dalam bola cahaya, lalu mulai berputar cepat di sekitar Han Li dengan cara yang sangat kacau. Kemanapun semburan panas itu mengalir di dalam tubuhnya, Han Li merasa seolah-olah semua yang ada di bagian tubuhnya itu tersingkap untuk dilihat siapapun, dan itu adalah sensasi yang sedikit membingungkan. Tiba-tiba, semburan panas mengalir ke otaknya dan menyerbu ke kesadarannya. Han Li sangat khawatir akan hal ini, dan ia segera memampatkan sebagian besar indera spiritualnya yang sangat besar ke dalam satu titik, sehingga hanya menyisakan sekitar 1/10 hingga 1/5 dari indera spiritualnya yang terekspos. Gelombang panas mengalir melalui otaknya sejenak sebelum dengan cepat berpindah ke bagian lain tubuhnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum gelombang itu meninggalkan tubuhnya sepenuhnya, lalu mengalir kembali ke platform batu. Penghalang cahaya berbentuk bola di platform batu itu memudar, tetapi rune yang tak terhitung jumlahnya itu terus melayang di udara, lalu menyatu membentuk sosok humanoid buram yang memancarkan cahaya dengan warna berbeda, termasuk biru langit, hitam, merah tua, dan ungu. Namun, cahaya-cahaya ini tidak terlalu terang, dan tampak sangat kacau. Alis Qiliang sedikit berkerut saat melihat sosok humanoid yang tidak jelas itu. Senyum sinis muncul di wajah Wakil Dao Lord Xiong, dan dia tidak berusaha menyembunyikan ejekannya saat dia menyatakan, "Bakatmu benar-benar biasa-biasa saja. Seni kultivasi yang telah kamu tekuni sangat kacau, tetapi energi dan esensi darahmu cukup melimpah. Tampaknya kamu telah berhasil menyerap beberapa garis keturunan iblis, tetapi itu juga dalam keadaan kacau balau. Selain itu, kamu belum berhasil membuka satupun titik akupuntur immortal. Sungguh suatu keajaiban bahwa kamu bahkan mampu mencapai tahap immortal sejati awal." Qiliang tampak agak terkejut dengan penilaian ini, lalu menoleh pada Han Li dengan ekspresi terkejut,
begitu pula Bai Suyuan. Adapun Han Li sendiri, dia sama sekali tidak kecewa setelah mendengar vonis ini, dan dia mengangguk pelan pada wakil Dao Lord Xiong, lalu berjalan turun dari panggung batu, setelah itu panggung itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Wakil Dao Lord Xiong baru saja hendak pergi ketika Qi Liang tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, Wakil Dao Lord Xiong. Ini Bai Suyuan, dan dia adalah keturunan dari tetua Bai Fengyi. Dia juga datang ke sini untuk bergabung dengan sekte kita, jadi tolong periksa juga bakatnya." Kesabaran wakil Dao Lord Xiong jelas mulai menipis, dan ekspresinya hanya sedikit mereda setelah mendengar penyebutan Bai Fengyi. "Baiklah, tapi cepatlah." Dia melirik Bai Suyuan, lalu merapalkan mantra lainnya. Sekali lagi, pilar-pilar batu di aula mulai memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan bola cahaya besar muncul kembali di sekitar platform batu. Bai Suyuan menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke peron, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam bola cahaya. Namun, berbeda dengan rune yang muncul pada Han Li, semua rune pada kesempatan ini berwarna perak dan memiliki kualitas berkilauan dan tembus cahaya. Seluruh aula mulai bergemuruh hebat, dan semua patung binatang roh yang terukir di pilar-pilar batu mengeluarkan raungan yang ganas, sementara energi yang kuat berfluktuasi melonjak ke seluruh aula. Apa yang sedang terjadi? Baik Qi Liang maupun Han Li cukup terkejut dengan kejadian ini, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah Bai Suyuan secara bersamaan. Sementara itu, wakil Dao Lord Xiong tiba-tiba bangkit berdiri, dan ekspresi gembira tampak di matanya. Bola cahaya di platform batu itu dengan cepat memudar, sementara rune perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat membentuk sosok humanoid perak. Sosok itu berwarna perak cemerlang, menyerupai bulan terang yang tergantung di langit malam. Hal yang paling menarik perhatian adalah adanya 7 titik cahaya terang yang bersinar di dadanya. Wakil Dao Lord Xiong bergegas ke panggung batu dengan cepat sambil menyatakan dengan ekspresi gembira, dia memiliki fisik immortal cahaya bulan yang legendaris dan telah membuka 7 titik akupuntur immortal sejak lahir. Sebuah pikiran kemudian terlintas di benaknya, dan dia segera melepaskan segel mantra, setelah itu seluruh cahaya di panggung batu memudar bersamaan dengan sosok humanoid perak, dan Bai Suyuan pun terungkap lagi. Tiba-tiba, sikap wakil Dao Lord Xiong berubah menjadi sangat ramah dan baik hati, dan dia berkata dengan suara hangat, "Namamu Bai Suyuan, kan? Seperti yang diharapkan dari keturunan tetua Bai Fengyi, bakatmu benar-benar luar biasa." "Benar sekali." Bai Suyuan memberi hormat kepada wakil Dao Lord Xiong. Bai Suyuan telah diselimuti oleh ledakan kekuatan dahsyat yang telah menghilangkan semua indranya tadi, jadi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dia dapat mengetahui dari reaksi wakil Dao Lord Xiong bahwa dia tampaknya telah memperlihatkan suatu bakat yang luar biasa. "Aku tahu kau masih sangat muda. Sudah berapa tahun kau berkultivasi?" tanya wakil Dao Lord Xiong. "Saya mulai berkultivasi pada usia 3 tahun, dan saya telah berkultivasi selama lebih dari 50 tahun hingga saat ini," jawab Bai Suyuan. Baik Han Li maupun Qi Liang cukup terkejut mendengar ini, namun wakil Dao Lord Xiong hanya mengangguk sebagai jawaban, tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan jawaban ini. Memang, dengan fisik immortal cahaya bulannya dan 7 titik akupuntur immortal yang terbangun secara bawaan, bukanlah sesuatu yang luar biasa baginya untuk mencapai tahap transformasi dewa akhir dalam waktu kurang dari 60 tahun kultivasi. Selama dia memiliki akses pada seni kultivasi dan sumber daya yang tepat, dia yakin bahwa dia dapat mengangkatnya sampai ke tahap immortal sejati dalam waktu 1000 tahun. Mengingat bakatnya yang luar biasa, bahkan ada kemungkinan dia bisa mencapai tahap immortal emas di masa mendatang. "Bai Suyuan, mengingat bakatmu yang luar biasa, kau tidak perlu memulai sebagai murid sekte luar seperti murid baru lainnya. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau bersedia menerimaku sebagai gurumu dan menjadi murid langsungku?" Wakil Dao Lord Xiong bertanya dengan suara lembut. Mulut Bai Suyuan menganga karena terkejut, dan dia terpaku di tempatnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar sebelum menyebar melalui aula seperti gelombang air yang lembut dan beriak. "Xiong Shan, kamu sedang mengolah hukum logam, sementara anak ini memiliki fisik immortal cahaya bulan, jadi kamu tidak cocok untuk menjadi mentornya. Serahkan dia kepadaku sebagai gantinya." Begitu Han Li mendengar suara ini, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke lautan bunga yang tak terbatas. Mulut dan hidungnya dipenuhi aroma bunga yang memabukkan pikiran. Akan tetapi, ia dapat segera kembali sadar berkat sentakan tiba-tiba dari indera spiritualnya yang luar biasa. Sekilas rasa frustrasi melintas di mata wakil Dao Lord Xiong setelah kejadian ini, tetapi dia segera menenangkan diri. Tepat pada saat ini, sebuah bola cahaya putih muncul dari udara tipis dalam aula, dan begitu terangnya sehingga semua orang terpaksa mengalihkan pandangan mereka. Detik berikutnya, cahaya putih itu tiba-tiba menghilang dan seorang wanita muda dengan gaun megah muncul di panggung batu. Wanita itu tampak berusia 30-an dengan wajah oval dan serangkaian fitur yang tampak seolah diambil langsung dari sebuah karya seni yang luar biasa. Khususnya, matanya sangat menggoda,
dan jubah putihnya yang ketat memeluk lekuk tubuhnya yang menggairahkan dengan sempurna. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menggoda yang luar biasa, memikat orang yang melihatnya dan meninabobokan mereka ke dalam fantasi nafsu yang tak terhitung banyaknya. Han Li terpana oleh sifat wanita yang sangat menggoda itu, dan dia segera mengalihkan pandangannya, tidak berani menatapnya lagi. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan indera spiritualnya, dan sensasi dingin dan menyegarkan menyebar melalui pikirannya, menyadarkannya kembali. Xiong Shan memberi hormat kepada Dao Lord Yun. Wakil Dao Lord Xiong memberi salam sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Han Li awalnya agak terkejut mendengar ini, tetapi ia segera menyadari bahwa ini memang sudah diduga. Lagi pula, hanya satu dari 13 penguasa Dao tahap immortal emas dari Dao Naga Api yang dapat memiliki aura yang begitu menggoda. Dia segera memberi hormat juga, sementara Qi Liang sudah menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap wanita berjubah putih itu sama sekali. Sementara itu, Bai Suiyuan menatap wanita itu dengan linglung, jelas sudah sepenuhnya mabuk oleh aura menggoda wanita itu. Tampaknya rayuannya efektif terhadap pria dan wanita. Dengan lambaian lengan baju wanita itu, sedikit kejelasan segera kembali ke mata Bai Suiyuan. Dia segera menyadari bahwa Han Li dan yang lainnya sedang memberi hormat kepada wanita itu, dan dia buru-buru mencondongkan tubuh ke depan untuk membungkuk juga, tetapi wanita berjubah putih itu menangkapnya sebelum dia bisa melakukannya. Tidak perlu formalitas seperti itu, anakku. Wanita itu dengan lembut menarik Bai Suiyuan agar lebih dekat kepadanya, dan semakin dia menatap Bai Suiyuan, semakin dia merasa senang. Namamu Suiyuan, kan? Fisik immortal cahaya bulanmu sangat cocok dengan kultivasiku. Apakah kau bersedia menjadi muridku dan berkultivasi di bawah bimbinganku? Tanya wanita itu dengan suara lembut. Bai Suiyuan segera membungkuk dalam-dalam setelah mendengar ini. Benar. Suiyuan memberi hormat kepada guru. Bagus. Mulai hari ini, kau akan menjadi murid langsungku yang kelima. Gelang keberuntungan ini adalah harta karun roh yang kuperoleh beberapa tahun yang lalu, dan aku menghadiahkannya kepadamu sekarang dengan harapan gelang ini akan melindungimu di saat kau membutuhkannya. Senyum puas tersungging di wajah wanita itu saat ia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan gelang giok putih sebelum memasangkannya ke pergelangan tangan Bai Suiyuan. Gelang itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang mencengangkan, yang menunjukkan bahwa itu adalah harta karun roh kelas atas. Bai Suiyuan sangat gembira, dan dia buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Nyonya. Baru kemudian wanita muda berjubah putih itu menoleh ke wakil Dao Lord Xiong sambil berkata, aku akan membawa anak ini bersamaku. Apakah kau keberatan, Xiong Shan? Tentu saja sekarang, Xiong Shan buru-buru menjawab sambil tersenyum. Seni kultivasimu sangat cocok untuknya, jadi wajar saja jika dia lebih cocok denganmu. Senyum tipis muncul di wajah wanita muda berjubah putih itu, lalu dia menoleh ke arah Han Li dan Qi Liang, pandangannya sejenak tertuju pada Han Li. Xiong Shan memperhatikan tatapan wanita muda berjubah putih itu, dan dia segera menjelaskan, dia adalah seorang kultivator keliling bernama Li Feiyu, dan dia bergabung dengan sekte kami menggunakan token naga api. Aku baru saja memeriksa bakatnya. Tatapan wanita berjubah putih itu hanya tertuju pada Han Li sesaat sebelum mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara santai, begitu. Kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Ayo, Suiyuan. Dia menggenggam tangan Bai Suiyuan sambil berbicara, lalu mengibaskan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan cahaya putih lembut yang menyelimuti mereka berdua. Bai Suiyuan buru-buru menoleh ke arah Han Li, tetapi sesaat kemudian, pandangannya terhalang oleh kilatan cahaya putih. Cahaya putih itu lalu lenyap dalam sekejap, begitu pula Bai Suiyuan dan wanita berjubah putih itu. Senyum Xiong Shan langsung memudar setelah kepergian wanita itu, dan dia berbalik untuk pergi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Wakil Dao Lord Xiong, peran apa yang akan diberikan kepada rekan Daois Li? Qi Liang buru-buru bertanya. Apakah aku harus memberitahumu bagaimana melakukan semuanya? Suruh saja dia menjadi pelayan biasa di sekte dalam. Xiong Shan menjawab dengan nada dingin, tidak peduli apakah dia menyinggung Han Li dengan sikapnya yang kasar. Begitu suaranya menghilang, dia segera menghilang dari tempatnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah kepergian Xiong Shan, Han Li tenggelam dalam pikiran mendalam dengan ekspresi linglung di wajahnya. Nasib setiap orang berbeda-beda di jalur kultivasi. Sudah merupakan prestasi yang luar biasa bahwa Anda mampu mencapai tahap immortal sejati, jadi tidak perlu iri pada orang lain, Tetua Qi memperingatkan. Han Li sedikit goyah saat mendengar ini, dan dia tahu bahwa Qi Liang kemungkinan besar salah mengartikan ekspresi kontemplatifnya, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskannya, hanya mengangguk sebagai jawaban.